Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Walilah dan Kang Rafdi, sehat teh Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tamu kita hari ini khusus dipanggil karena beliau ini pasangan yang sangat fenomenal perihal ta'aruf. Jadi ta'arufnya ini ternyata ketemunya itu pas hari H ya teh? Hari H. Hari H pernikahan. Hari H iya pernikahan pas sebelum akad sih tepatnya. Masya Allah. Itu jarang sih orang yang mau, ya maksudnya bukan mau, jarang orang yang ya udah deh aku mau ketemunya nanti pas hari H gitu. Nah nanti kita bakalan berbincang banyak banget nih perihal Teh Walilah ketemu sama Kang Rafdinya gimana, Kang Rafdi sama Teh Walilahnya gimana, karena kebetulan Kang Rafdi ini nggak mau diundang siapa-siapa, khusus di SDK ini di Ladies As, cuman di Ladies As ya Kang Rafdi mau ngobrol di sini. Jadi kalau misalnya mau dengar suaranya Kang Rafdi saat inilah ya Teh ya. Karena Masya Allah beliau sangat menjaga banget, saking sayangnya dengan bidadarinya, jadi sangat menjaga batasan-batasan dengan muslimah insya Allah ya Kang ya. Nah Teh Walilah berapa bersaudara Teh? Saya dari 4 saudara dan kebetulan juga perempuan satu-satunya. Masya Allah. Iya, bungsu lagi. Jadi bisa kebayang gak segampang itu kayak orang tua ngelepasin anak bungsu perempuan satu-satunya yang rada susah didapatin terus dilepas menikah dengan laki-laki yang bukan, maksudnya dari laki-laki yang gak terlalu dikenal sebelumnya gitu. Pasti. Apalagi kan Teh Walilah ini tuh selebgram ya Teh, dari sebelum menikah. Otomatis banyak banget yang kalau zaman sekarang tuh assalamualaikum uhti gitu ya. Apakah Teteh bersedia ta'aruf dengan saya gitu-gitu, ada pasti banyak banget ya Teh. Yang akhirnya menetapkan hatinya yakin nih dengan seorang suami saat ini yang menjadi suami saat ini. Nah itu pasti ceritanya panjang banget kan Teh. Nah mungkin lumayan. Iya, yang penasaranin nih kita ya para Nikobers justru ya, karena kita tuh deg-degannya itu rata-rata ketika nazar gitu ya Teh. Maksudnya aku takut insecure nih. Kadang-kadang nih perempuan nih di ke depan ini insecure-nya dulu. Padahal mungkin dia cantik, perempuan mana yang nggak cantik ya. Tapi dia insecure, apakah pas nggak nih gitu sama calon suaminya atau nggak nanti yang akan menjadi suami. Nah itu mungkin berawalnya Teh Walilah dari ketemunya dulu mungkin ya, dari kenal sama Kang Rafdi itu awalnya gimana Teh? Apakah nge-WA dulu, nge-DM dulu? Kita sebelumnya emang nggak kenal sama sekali ya, emang nggak tahu sama sekali, bahkan ya nggak tahu, jangankan kenal gitu, nyebut namanya dalam doa buat yang spesifik aja nggak sama sekali gitu, dan nggak ada bayang-bayangan tentang beliau gitu. Bahkan di saat itu juga kayak banyak yang mendekat, banyak yang datang bahkan ke keluarga, cuman emang mungkin belum jodohnya juga qadarullah. Dan pertama kita kenal itu dikenalin sama seorang Said ya. Jadi beliau itu ngenalin sosoknya beliau, cuman karena waktu itu saya lagi ada proses juga sama seseorang. Jadi saya tolak lah, maksudnya tolak bukan berarti gimana ya, nggak mau nyari tahu, karena kan saya sudah proses. Jadi juga dianjurkan bagi seseorang yang lagi ngejalanin proses kayak gitu buat nggak menerima sosok lain yang masuk gitu. Jadi saya nggak mau juga ngasih harapan ke beliaunya gitu. Dan saat itu juga saya bilang kalau seandainya saya nggak proses, mungkin saya ya udah bisa buat mikir lagi buat coba dulu nih jalanin prosesnya sama beliau. Cuman karena waktu itu karena udah ada proses juga sama yang lain, saya nggak bisa dan emang nggak ngebuka sama sekali. Jadi saat dikenalkan waktu itu saya udah bilang ke perantara saya nggak bisa, saya nggak mau ngasih harapan. Jadi mungkin lebih baik kasih tahu ke beliaunya gitu, saya nggak bisa gitu kan, biar nggak berharap atau gimana gitu. Karena emang perempuan itu harus tegas juga sama diri sendiri, jangan mentang-mentang sama yang ini masih proses tapi udah nerima orang baru, kan nggak dibolehkan juga gitu. Nah jadi saat itu saya nggak tahu nih, cuman emang waktu itu sempat dikasih tahu namanya beliau dari perantara tersebut. Karena namanya perempuan kan iseng ya Teh, maksudnya siapa sih gitu. Dan saya nggak tahu, mungkin dari itu tuh kayak Allah tuh udah ngetuk
kayak udah ngasih ngasih sinyal ini sebenarnya jodoh kamu. Cuman kita sebagai manusia gimana ya, kita nggak segampang itu buat ngebaca gimana sih sinyal-sinyal yang Allah kasih sama kita kayak gitu. Terus juga saat itu saya kepo, dan dari sekian banyak kayak yang ngenalin atau ada yang datang, saya nggak sampai sekepo itu gitu. Sedangkan beliau yang saya hanya tahu nama, terus juga mungkin karena satu kayak sepupu gitu bagi saya menurut beliau. Jadi saya kayak penasaran, emang siapa sih sosoknya, sampai emang pengen banget dikenalin nih sama si Said ini. Jadi saya penasaran, saya cari di IG-nya. Sedangkan beliau itu kebetulan nama IG-nya nggak susah gitu, jadi sesuai dengan nama panggilannya gitu, jadi ketemu. Cuman kan saya nggak yakin ya apakah ini orangnya atau bukan gitu, dan saya juga nggak tahu nama panjangnya beliau, ntar kalau salah orang gimana gitu kan. Tapi ya udah sekedar saya cari, ternyata saling followan sama yang Syekh Said. Ya udah saya bilang, oh ini orang, ya udah sekedar segitu, karena beliau nggak ada fotonya sama sekali. Aku dewasa mikir, ini orang nggak ada fotonya sama sekali gitu. Jadi ya udah sih sekilas kayak gitu, saya nggak ada nyari tahu apapun lagi gitu. Tapi nggak tahu sama beliau pas waktu awal-awal gimana, pas dikasih tahu nggak bisa pertama kali. Jadi gini, bisa yang ngomong ya? Iya. Jadi gini, ditanya sama temen ya, si Said Hamid Segaf, muridnya Bupati Jenderal Al Garut. Dia tuh main ke rumah, nanya ke saya, Rab, ente mau jualan nggak, mau nikah nggak? Ya mau lah, masa enggak? Ya udah, ntar anda cariin. Oh iya, nunggu ada sebulan 2 bulan loh ya. Saya nanya, mana nih, katanya mau ngasih. Kasih kontaknya, kontak istri yang sekarang. Iya. Oh, istrinya cuma ada yang sekarang tapi kan. Iya. Jadi kontak istri, saya langsung WA. To the point sih, udah ada yang jadwal atau belum? Kalau belum, saya ada niatan serius mau nikah. Udah gitu doang. Gak ada basa-basi. Gak ada basa-basi. Assalamualaikum. Lagi makan atau apa? Ngapain? Nggak penting lah itu. Sasut ya. Siapa itu the point sih. Iya. Ngomong enggak. Kata istri itu, oh iya nanti dikabarin lagi pas bulan depan atau 2 bulan lagi. Apalagi saya mah kalau dari segi pertanggalan gitu. Ya udah, saya tunggu sambil nyari yang lain juga gitu. Iya. Cepat jaring lah. Saya tuh punya konsep, kata guru tuh, nikah itu seperti nyari kerjaan. Jadi kerjaan kan nggak mungkin di satu kantor ngelamar, pasti banyak kantor. Di situ yang dikasih, di situ jodoh kamu. Sama nikah juga gitu. Oh ya udah, saya kemana-mana. To the point sih, nggak nanya sama semuanya gitu, nanya to the point. Udah ada yang nol, udah ada nunggu yang respon paling cepat ya saya nikah. Yo. Tapi ada yang respon nggak saat itu? Ya biasanya mau fokus ini ya. Penasaran juga ya saya. Tapi berarti betul niat Kang Rafdi memang betul-betul ibadah berarti ya Teh, karena nggak fokus sama siapa. Aku mau ibadah nih, siapa yang mau menjadi partner aku pasti yakin Allah akan menunjukkan siapa nih yang akan dihadirkannya. Dan pada saat itu Kang Rafdi udah tahu kalau Teh Holila selebgram. Ngerti selebgram apa? Oh, berarti tujuannya bukan itu, bukan karena popularitas, bukan karena apapun itu yang ada di sosial media, berarti ya memang udah fokus aja ibadah. Nah saat itu kan tadi Teh Holila bilang
lagi berproses ya saat itu ya. Nah terus Kang Raffi DM, nanti dulu saya kabarin, mungkin itu saat masih proses berarti ya sama orang sebelum itu. Iya, sebenarnya bukan DM ya, beliau WhatsApp juga. Oh, WhatsApp. Jadi waktu itu kalau nggak salah sekitar November akhir, sekitar tanggal 20-an itu, 20-an November 2019 kalau nggak salah. Masya Allah. Pertama kali beliau ngechat, dan itu karena seperti biasa beliau ngechat nggak ada panjang kali lebar kali tinggi, nggak kayak gitu, nggak ada kayak Iwan modus gitu. Dan itu salah satu daya tarik saya ke beliau gitu. Dari sekian banyak, beliau itu ngechat pertama kali cuma memperkenalkan dirinya, itu memperkenalkan nama gitu. Cuman ngasih tahu, oh beliau loh sosok yang dikenalkan dari Said Hamid gitu. Jadi saya mikirnya, oh ya udah sekedar segitu aja, cuman nggak basa-basi, saya juga nggak mau bertele-tele. Jadi waktu itu saya kepikiran gini, jadi beliau ngechat, kalau nggak salah ingat ya, sekitar misalnya gini, beliau ngechat jam 4 sore gitu, saya balasnya itu bisa jadi kayak sekitar jam 10 malam atau besoknya. Beliau begitu pun sebaliknya kayak gitu, beliau balasnya misal saya balas jam 10 malam, beliau balasnya besok sore. Jadi saya mikir, wah nih baru kali ini gitu ada laki-laki yang punya kontak saya kayak gini, cuek gitu. Jadi nggak basa-basi, nggak ada kayak terlalu caper atau lainnya. Jadi itu salah satu daya tarik saya. Itu yang pertama kali buat pandangan saya ke beliau gitu. Jadi walaupun gitu ya, saya masih belum nggak tergerak kan, masih seperti awal, karena saya punya proses, saya masih ngejalanin itu harus selesai sampai akhir. Kalau emang kata Allah nggak jodoh sama yang waktu itu, ya emang bukan jodoh berarti. Tapi bukan berarti saya harus balik ke dia gitu. Walaupun saya bilang pas yang kedua kalinya yang beliau nanya secara langsung lagi ya bang, waktu itu pas sekitar Desember, jadi dari November itu kita chatan kayak gitu doang, jadi nggak ada chatan lagi. Terus itu lagi Desember, tapi kita masih nggak kenal satu sama lain ya bang, nggak kenal. Jadi kita juga nggak ada chatan yang kayak gimana, nggak ada basa-basi gitu. Jadi Desember akhirnya pulang dari Haul Solo ya, beliau nanya lagi kan, waktu itu beliau nanya bagaimana kayak gitu, Pertanyaan saya waktu itu, dia mau langsung nikah seperti itu. Cuman kan saya waktu itu masih belum menyelesaikan, masih buat lagi proses menyelesaikan dengan yang waktu itu gitu. Terus ntar saya mengingat dulu waktu-waktunya. Nah, jadi setelah Haul Solo tuh saya ingat banget, kita sempat diskusi tentang agama ya kan. Sempat diskusi, kalau nggak salah sempat diskusi tentang agama. Jadi karena saya menyelesaikan proses waktu itu, saya sempat diskusi sama beliau. Jadi diskusi itu pun bukan saya nyari tahu tentang beliau, karena kami emang diskusi dari sudut pandang masing-masing. Waktu itu kita lagi ada bahas masalah apa kalau nggak salah, jadi tentang bab akidah. Jadi kita sempat diskusi, itu pun diskusi panjang agama, jadi nggak ada bahas kamu lagi makan, udah makan belum, udah nanti aja lanjutin diskusinya. Nggak ada gitu pertanyaan kan. Tapi nggak ada sama gitu. sekali. Jadi kayak saya nanya, beliau ngerespon, atau beliau nanya sebaliknya, saya ngerespon gitu. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu pun kita nggak ada lagi, dan beliau pun ketika nanyakan saya punya niat gitu, terus beliau memperkenalkan diri, dan saat itu saya bilang nggak bisa, coba nanti kalau seandainya emang saya selesai dengan ini, kalau emang ditakdirin jodoh ya pasti Allah kasih jalan gitu. Tapi setelah itu kita nggak ada bahas lagi ya bang, nggak ada komunikasi lagi, nggak ada yang kayak gimana. Jadi kayak ya udah, beliau kayak ngelewat di snap WA gitu. Jadi sampai detik itu pun saya nggak tahu sosok beliau ini gitu, nggak tahu orangnya kayak gimana, nggak tahu suaranya kayak gimana, saya nggak tahu. Dan saya juga nggak nyari tahu tentang di IG-nya sama juga gitu. Jadi sama sekali benar-benar nggak tahu di sosoknya beliau. Jadi intinya nggak kenal lah jatuhnya, nggak kenal sama sekali gitu. Jadi cuma hanya sempat beberapa kali kayak diskusi doang gitu. Jadi ya udah segitu sebenarnya. Jadi sampai akhirnya Januari ya bang, pas ke Jogja itu kita prosesnya sampai ke pas saya mau ke Jogja balik dari Haul Solo 1 pekan
Makanya saya lanjut lagi ke Jogja sama bareng sahabat saya. Di situ saya nggak niatnya mau, saya udah selesaikan sama yang sebelumnya, dan saat itu saya kepikiran ke Jogja, udah pengen ngelepasin perihal-perihal kayak nikahan gitu. Jadi saya mikir ya sudahlah gitu, belum kepikiran buat nikah lagi. Saya pengen fokusin kayak saya mau belajar ilmu lagi, mau dalamin agama, mau parenting ilmu lagi. Ini mau fokus hal-hal yang kayak gitu. Jadi nggak kepikiran buat lanjut nikah gitu. Karena ada hal yang sebelum perjalanan sampai beliau nanya ya. Beliau sampai nanya, jadi gimana, kapan aku bisa hubungin ayah kamu? Jadi kan sepanjang dia masih nanya gitu. Jadi saya kan kepikiran sepanjang perjalanan. Jadi yang niatnya mau hilang, jadi bukannya hilang malah jadi kepikiran. Jadi saya ke Jogja, saya liburan, hahaha, tapi otak mikir ini gimana ya tentang sosok beliau kayak gitu. Sampai akhirnya saya kasih beliau, nanti saya jawab gitu. Jadi beliau ngechat sama Jogja tuh masih nanya kepastian. Jadi gimana, kapan saya boleh nelpon orang tua kamu? Beliau ngechatnya pagi, saya jawabnya besok sore. Kayak gitu aja sampai saya bilang nanti ya habis saya balik dari Jogja saya kasih jawaban. Saya kayak segitu. Jadi 4 malam 3 hari saya di Jogja. Sepanjang itu saya nyari tahu tentang beliau 3 hari, benar-benar 3 hari saya nyari tahu semua tentang beliau. Cari tahu tanpa kontak berarti ya? Tanpa konteks sama gitu. sekali, tanpa nanya. Saya nggak mau nanya sama beliau langsung, karena gini, ketika kita proses dengan seseorang, kita nanya langsung sama seseorang itu nggak selalu beliau itu bakal jujur, benar nggak? Betul. Kita nggak bisa nyari tahu. Sedangkan juga diajarkan kalau misalnya kita mau nyari tahu seseorang, kita harus lihat dari lingkungannya, kepribadiannya, dia bergaul sama siapa, terus gimana pola pikirnya tentang agama, gimana ilmu yang dia punya, terus siapa gurunya. Itu bagi saya penting banget. Jadi bukan cuma sekedar kayak ngelihat gimana sih akhlak beliau, gimana sih cara beliau mengayam saya dari awal beliau ngechat saya. Selama proses kayak beberapa kali kami kontekan, bagaimana cara beliau ngerespon saya. Di situ selama 3 hari saya mulai nilai dari awal beliau ngontek sampai ke tahap itu. Walaupun saya nggak kenal beliau, saya nggak pernah minta CV. Karena bagi saya ya sudah lah, apa arti tanggal kelahiran, tahun kelahiran, bagi saya itu udah nggak penting. Tapi saya harus tahu dia gimana sosok beliau, gimana agamanya, gimana pola pikir tentang agama, gimana visi misinya, gimana kalau nanti setelah nikah. Seharusnya kalau misalnya minta CV udah dapet ya. Cuman bagi saya kayaknya kurang konkret. Jadi saya nggak bakal puas gitu. Jadi selama 4 malam selama 4 hari 3 malam di Jogja. Hari pertama saya ngontekin perantara, saya telepon langsung, saya nanya sampai saya puas tentang beliau. Beliau gimana, orangnya gimana, terus karena dari awal beliau bilang kan, saya bilang ini anak majelis, insya Allah dah, dia bilang anak yang jamin, insya Allah ini anak baik. Saya nggak mau nih cuman ngandelin kata-kata oh dia baik gitu, karena sepanjang perjalanan saya, maksudnya dari sepanjang perjalanan kayak sampai ke tahap kayak sekarang, saya udah banyak nemuin laki-laki yang berbagai macam gitu. Jadi saya nggak mau hanya sekedar menilai orang kayak kata baik sebelum saya dapat bukti. Maksudnya bukti itu bukan saya dapat secara langsung, tapi saya mau ngeliat bagaimana kesehariannya, bagaimana lingkungannya, terus sama siapa dia bergaul, terus kesehariannya dihabisin buat apa aja kayak gitu. Kalau menikah sama dia, terjamin gak nih agama yang ada dalam diri aku? Gimana kalau lagi aku dan siapa yang ngingatin kayak gitu? Kalau misalnya beliau cuma sekedar kayak belajar ilmu agama tanpa nerapin, bagaimana nanti agama yang ada dalam diri aku? Saya mikirnya seperti itu sih Teh. Jadi di saat itu saya selama 4 hari benar-benar nyari tahu, dan beliau ini termasuk susah banget, benar-benar susah cari tahu. Saya sampai nyari Instagram yang pertama, emang ada salah satu foto beliau itu paling bawah, itu kan foto lama. Jadi bagi saya emang sih ada fotonya, tapi saya nggak terlalu menjurus ke situ karena bagi saya gini, oh dalam hati ya nggak munafik, lumayan ya, saya bilang gitu, lumayan cakep. Tapi gini saya melihatnya cakep sih, tapi kalau dilihat dari sebelumnya banyak yang lebih cakep dari dia, banyak yang lebih mapan. Apa sih yang harus aku cari? Tuh aku bisa cari uang sendiri. Kalau misalnya suami aku kayak gini-gini, aku udah bisa nyari uang sendiri. Bagi aku nggak penting gimana kerjaan gitu.
Terus akhirnya saya nyari tahu tentang beliau, kan biasa bisa nyari lewat tag-tagan gitu ya di IG. Nggak ada sama Siapa, sekali. gitu ya. Tapi tuh katanya nggak ada sama sekali beliau. Susah kali. Sampai saya Misterius itu ternyata ya. sampai semisterius itu. Jadi kan karena saya itu gini loh tuh tipenya. Saya itu tipe lebih suka kayak cocok cool, so cool gitu Iya, kan, dingin gitu ya, dingin. cuek. Jadi saya yang lebih nyari tahu tentang Iya. beliau, jadi lebih penasaran dibanding kayak cowok yang lebih super perhatian. Itu malah saya lebih gampang ilfil kayak gitu. Jadi bukan karena nggak suka, cuman kalau terlalu over kayak perhatian rasanya kayak gimana sih, Iya, apa iya, sih betul, kayak betul. gitu, bener nggak? Iya betul banget ya. Jadi ya waktu itu kayak gitu. Jadi akhirnya saya nyari tahu, terus oh beliau ada ngikutin ternyata dari beberapa komunitas. Iya. Saya cari tahu komunitasnya waktu itu, terus ngeliat beliau sering jadi imam, jadi gini-gini. Oh oke, nilai plus. Saya bilang gitu, tapi gimana nih pemahaman beliau, gimana nih sepupu nggak sama aku, satu pemahaman atau enggak, bagaimana kalau nggak satu pemahaman. Sebenarnya poinnya di sini kita nggak harus yang orang bilang ya nggak apa-apa nggak satu pemahaman, tapi bagi saya nggak bisa. Iya. Saya pengen ketika saya majelis beliau juga hadir. Iya, betul. Saya pengen ketika saya datang ke sini beliau juga gitu. Saya nggak pengen saya ngaji di sini beliau ngaji di sana gitu, karena baik saya ngeliatin belajar dari beberapa pengalaman kayak teman-teman tuh susah gitu, bahkan yang satu pemikiran, satu pemahaman aja itu masih banyak cekcoknya. Iya. Gimana beda pemahaman. Jadi bagi saya harus dapat yang satu pemahaman itu wajib, biar apa tujuan saya, visi misi saya, gimana saya menggapai Allah, ya saya pengennya itu bareng satu jalan gitu, bukan dengan pisah walaupun tujuan kita sama. Iya, betul. Kan ibarat kata orang naik sepeda berdua itu lebih romantis daripada naik sepeda sendirian. Sendiri. Jadi ketika satunya lelah, yang satunya bisa ngedayu. Iya, betul. Tapi kalau kita sendiri ngedayu lama sampainya, Iya. kebanyakan istirahat ya kan. Tapi kalau misalnya kita diseimbangin, yang satunya di saat satunya lagi down nih, yang satunya Kita ya. ngapus gitu. Di saat imannya lagi turun naik, yang satunya ngapus. Jadi saya butuhnya kayak gitu. Apalagi wanita ya teh. Wanita itu gimana sih? Rapuh gitu ya teh. Walaupun kita itu kokoh sebetulnya. Kokoh, cuman sekokoh-kokoh dan setegarnya perempuan itu pasti bakal selalu ada sisi rapuh di Iya, baliknya. perasaannya gitu ya teh. Ya, di saat itu selama 4 hari itu saya jadi tahu beliau, akhirnya dapat sedikit pencerahan. Saya masih bingung, aduh ini gimana ya Allah, bener nggak nih bakal ngasih beliau, aku nggak kenal sama sekali nih Iya. sosoknya, harus kayak gimana. Gak Ada- jadi healing saat itu teh. nggak jadi healing itu nggak tahu. Saya sampai pas istirahat, bukan istirahat, pas di pantai saya ingat banget, saya sendiri aja mojok mikir sambil dengerin ombak tuh kayak mikir aduh anak pantai banget. Nggak tambah gitu ya. Sambil dengar ombak saya kayak menangin pikiran sambil ini 2 hari nih sebelum balik saya mikirin benar nggak ya, sampai saya bilang ngomong gini sama Allah, ya Allah kalau emang beliau ditakdirin buat saya kasih jalan gitu, kasih saya petunjuk. Tapi kalau emang beliau bukan, ya udah kasih pemahaman buat kami berdua sama-sama memahami, oh ya kita bukan jodoh Iya, kayak gitu. betul. Jadi biar nggak terlalu berlarut-larut, biar nggak ada perasaan terluka sebelum Iya. perasaan itu masuk kayak gitu. Jadi selama itu saya minta nasihat dari beberapa sahabat saya yang udah menikah. Bagi saya kita sebelum menikah itu bukan sekedar butuh ilmu, jadi kita juga butuh nasihat dari orang-orang yang telah ngeduluin kita menikah gitu, karena beliau udah punya ilmu lebih dulu. Saya sempat minta nasihat gimana gitu, sampai teman-teman sampai ngomong gini, apalagi sih yang kamu cari kayak gitu, Iya. apalagi yang kayak gini gitu kan. Cuman di saat itu saya juga hati saya tuh bukan antara nggak yakin dan yakin gitu. Jadi saya kayak doa lagi, ya Allah kalau emang jodoh udah yakinin saya gitu. Iya. Walaupun saya nggak kenal sama beliau gitu, tapi emang Allah itu emang Masya Allah banget. Allah tuh paling tahu buat yang terbaik buat kita, yang paling tahu ngademin hati kita gitu. Tapi selama saya mencari tahu tentang beliau itu, hati saya semakin yakin. Walaupun saya nggak tahu sosok beliau, saya nggak tahu kelahiran beliau, nggak tahu kerjaannya apa, saya nggak tahu sama sekali. Sampai akhirnya terakhir saya di Jogja, setelah saya nyari tahu gurunya ini, oke. Pulang dari
pas banget pulang dari Jogja tuh besoknya langsung saya kasih kontak ayah. Oh, jadi teteh nggak hubungin beliau. Ayah, ini ada kontak orang yang menghubungi saya. Iya, waktu itu pas sebelum saya ngasih kontak ke beliau, saya nelpon dulu orang tua. Ya, ini nanti ada yang mau nelpon ayah. Ya, sebagai orang tua pasti kan emang ayah tuh udah pengen saya nikah teh, karena ada beberapa, emang saya itu harusnya saat itu emang udah jatuhnya tuh udah wajib buat saya menikah, Ya, karena ada banyak ini ya teh. iya, udah banyak yang datang biar nggak jadi fitnah dan segala macam, emang udah wajib jatuhnya buat saya itu udah harus nikah. Kan nikah itu emang sunnah muakkad ya, cuman ada sih beberapa situasi yang harus ini udah wajib buat nikah gitu. Nah saya tuh udah di posisi kayak gitu, cuman waktu itu emang karena belum jodohnya, jadi mungkin emang apa ya, emang yang setiap yang datang tuh kayak emang belum aja gitu. Jadi bukan karena milih gitu. Kalau seandainya milih dari apa ya, populer gitu, ya ampun, udah ada yang datang gitu dari Hafiz, udah ada yang datang gitu dari Hafiz Al-Quran, bukan dari yang ilmu agama gitu. Cuman saya nilai bukan hanya sekedar dari situ. Buat apa sih punya pasangan pintar agama tapi dia nggak bisa mengayomi pasangannya? Buat apa yang kayak punya suami yang Hafiz Quran tapi sama istri dia nggak bisa memuliakan, jadi cuma sekedar hafal tapi tanpa bisa nerapin, ya buat apa? Bagi saya seperti itu gitu. Yang terpenting gimana akhlak dia, gimana cara dia memuliakan perempuan, bagaimana cara dia ngebimbing tanpa menuntut, ya itu bagi saya menilai laki-laki dari situ. Karena kalau misalnya masalah laki-laki belum apa, bagi saya ada problem, karena rezeki kita bisa cari berdua. Kamu kerja, aku juga bisa kok bantuin kamu gitu, kita bisa bareng-bareng. Ibarat itu dari pemikiran saya gitu, tanpa saya nggak ngomong sama beliau. Dan saat itu saya nggak tahu teh beliau tuh kerja apa, saya nggak tahu sama sekali. Saya benar-benar nggak meneliti tuh, nggak meneliti. Gak nemu gitu ya teh. Bener, bukan gak nemu, saya emang nggak nyari teh, emang nggak nyari pusat saya itu gimana kepribadian beliau gini. Jadi gini kan, laki-laki itu ketika beliau punya ilmu, walaupun hanya secuil, tapi beliau bisa nerapinnya, tapi insya Allah pasti dia bakal bisa nih ngebawa rumah tangganya. Dia pasti bakal bisa tanggung jawab ke istrinya. Bagi saya seperti itu. Jadi kayak gitu, akhirnya ya udah, waktu setelah kata ayah, oh ya udah gitu, silahkan telepon. Akhirnya saya kasihkan kontaknya ke beliau, nih kontak ayah. Beliau nanya kapan bisa ditelepon, bilang gitu. Oh, laki-laki pertama yang teteh kasih kontak. Iya, dari sekian banyak itu beliau satu-satunya. Maka saya tuh kayak mau ngasih tuh benar-benar harus tahu detail, benar-benar sedetail itu. Karena saya juga di keluarga anak perempuan satu-satunya, pasti orang tua pengen berharap saya dapat pendamping yang kayak gimana ya, kayak gitu. Dan sempat sih teh, kan keraguan saya sempat sebenarnya sempat takutnya itu bukan kayak gimana kan, apa ya, yang namanya saya kan anak perempuan satu-satunya, takutnya orang tua banyak menuntut, sedangkan saya nggak tahu beliau kerjanya apa dan lain-lain. Cuman emang saya pasrahin, ya Allah kalau emang jodoh, kalau yang ya jadi kayak gitu. Saya nggak tahu ngomongnya sampai sekarang, jadi ya coba ke beliau aja teh. Nggak tahu saya ngomong apa, nggak tahu sampai ayah jadi yakin gitu. Jadi setelah ditelepon itu, ayah udah langsung tutup telepon langsung. Jadi gimana, mau kapan kenal sama orang tuanya? Berarti ini obrolan ini banget loh, Kang Radli, menentu banget loh itu saat itu. Apa yang kalau boleh tahu nih kita ya, mungkin bisa juga jadi inspirasi para ikhwan yang sebetulnya memang perlu serius dan ingin serius, tapi kan karena banyaknya faktor-faktor yang bikin ta'aruf ini agak dipersalahkan ya oleh beberapa pihak. Nah mungkin tapi masih ada gitu ikhwan yang pasti ingin serius untuk menjalankan ibadah. Itu apa yang diperbincangkan saat itu, Kang Rafdi? Jadi waktu itu saya dikasih kontaknya malam pada Isya pas saya lagi kajian sederhana di Wastu Kencana, lalu kuah dikasih, saya langsung telepon. Beli pulsa dulu sih, punya pulsa dulu. Saya telepon,
langsung telepon ya, assalamualaikum. Oh dimarahin saya. Jangan panggil om, orang Sumatera nggak boleh panggil om. Udah tahu saat itu. Panggilnya ayah atau bapak. Nggak tahu ayah. Ayah. Oh iya ayah. Deg-degan gak sih? Panggil ayah. Pertama kali itu Kang, ini calon mertua saya nih, yang belum pasti tapi justru malahan. Ya sebelum telepon ya niat dulu sih, niat saya baik. Doa juga, ya Allah tuntun mulut saya ngomongnya baik-baik, niat saya baik, nikahin anak orang. Iya. Ya udah langsung seadanya yang di mulut diucap, ya diucap. Nggak lama juga, nggak nyampe sejam atau 40 setengah jam kalau nggak salah. Saya ya tanya apa kabar, sehat, sehat. Saya punya prinsip dari awal dari mertua tuh yang kalau nanya kerja apa nggak akan saya lanjut. Berarti di situ pemikirannya udah duit. Iya, betul. Nah, saya nggak mau. Ya alhamdulillah mertua tuh cuma nanya kesehariannya ngapain. Wah, cocok dalam hati. Nah, saya bilang kesehariannya ya kadang ngajar ngaji, kadang majelis, ya kajian dan lain-lain. Ya kadang jualan, ada apa yang ada dijual ya saya jual. Iya. Saya ada niat ini sama anak ayah. Iya. Kalau ayah mah gimana anaknya lagi? Oh ya udah nggak lama deh. Iya. Dari situ Langsung ya. Gak banyak ada yang ngomong, saya nggak tahu ngomong apa. Jadi percakapannya itu betul-betul dari hati mungkin itu ya. Jadi aku nggak mau pencitraan, nggak mau dibuat-buat. Udahlah yang ada dari hati. Udah mah tadi udah niat dulu, niat kita baik. Insya Allah apa yang terucap mungkin ya hal-hal terbaik gitu. Alhamdulillah. Mana ya, nggak ada ngomongin tunangan ya bang. Malah kita baru mulai proses kenalnya itu dari situ. Jadi kan ayah bilang gini, jadi kapan kenal dulu aja ke keluarganya beliau, takutnya nanti orang tuanya nggak bisa nerima Lila gitu kan. Secara yang namanya orang tua pasti takut kan, apalagi kayak anak perempuan satu-satunya gitu. Nah terus waktu itu beliau bilang, kapan kamu mau nelpon orang tua aku, dia bilang gitu. Ya udah setelah itu akhirnya komunikasi sama orang tuanya beliau, sama ibunya. Dari situ kita akhirnya saya sedikit tahu tentang beliau. Baru tahu saya di saat itu saya baru tahu beliau kelahiran tahun apa, tahun berapa, gimana, persaudaraan dan lain-lain. Setelah itu ya ternyata kalau emang udah Allah yang takdirin semuanya pasti lancar ya. Kalau udah emang benar-benar semuanya datangnya dari Allah dan niatnya juga buat Allah gitu, buat nyari ridho dan berkahnya. Dan kita nggak ada waktu itu kayak ngebahas apa lamaran dan lain-lain, kita malah langsung nentuin tanggal ya. Malah pernikahan deh. Tanggal pernikahan, kaget nggak? Jadi gini, kita itu jatuhnya kalau misalnya ditanya siapa perantaranya, perantara kita ya orang tua. Jadi setelah saya kayak udah kontekan sama ibunya tuh saya udah jarang banget komunikasi sama beliau. Udah sebelumnya udah nggak kenal, ini udah semakin jarang komunikasi sama beliau, kecuali udah pas bab mau ngurus berkas ya kalau nggak salah ya, baru kita berhubungan lagi ya. Nah jadi kalau saya nyerita tentang beliau itu diceritakan sama mertua, sama ibunya beliau. Itu ibunya beliau menceritakan tentang beliau, sedikit tentang beliau lah. Ditanyain, tahu nggak kalau beliau gini gitu? Nggak tahu gitu. Saya kan emang nggak tahu ya teh. Secara maksudnya yang nggak kenal, ibarat kalau kata itu siapa sih lo gitu. Nggak tahu sama sekali ya. Tapi emang dahsyatnya Allah tuh ya kayak gitu kan. Hati yang tadinya nggak terkatuk semuanya bakal jadi lembut dan luluh kalau udah kata Allah kun fayakun, udah gitu. Ini udah jalannya kamu, ini udah
jodohnya kamu ya pasti semuanya dimudahin kayak gitu. Udah setelah itu kita kenal, akhirnya malah langsung nentuin tanggal. Iya. Saya ngomong ke beliau seperti ini, seandainya emang kata Allah takdirin kita buat jodoh, saya nggak mau semuanya makin berlarut makin lama. Iya. Kalau bisa dipercepat, saya pengen dipercepat. Akhirnya beliau juga ngerespon ya bang, abang bilang ya udah saya juga pengennya cepet gitu. Malah kita waktu itu dari kan tanggal tanggal 10 ke atas itu udah komunikasi orang tua kan. Iya. Nah kita tuh dari situ udah nentuin tanggal, udah mulai gimana gitu, Iya. diserahin ke kami berdua. Akhirnya saya ngomong ke beliau gini, saya pengen cepat gitu kalau bisa, malah pengennya kalau bisa awal Februari kan. Cuman keluarga Itu kaget. Januari ya. Iya, itu udah pertengahan Januari dan kita juga nggak terlalu kenal gitu kan. Dan pengennya kalau bisa awal Februari ya, kita pengennya ya awal Februari sekitar tanggal 2 atau tanggal 4 gitu. Dong, kan orang tua pada shock ya, nggak bisa. Gimana bisa kayak gitu, bilang kan ini semuanya butuh proses gitu kan. Jadi mikirnya gini, kita bukan kebelet gitu, Iya. cuman kita menyegerakan karena emang kita udah ya udah gitu, apalagi mau ditunggu gitu. Karena waktu itu beliau juga ngomong, gimana bang, yang ngomong bilang kalau misalnya lama tuh pasti ada setan ya, pasti udah nggak benar gitu, pasti semakin lama prosesnya itu udah pasti udah semakin nggak benar gitu. Godaannya banyak. Godaannya terlalu banyak. Dan waktu itu kita juga selagi cepet ya udah kalau bisa dipercepat. Akhirnya dari mulai tanggal 15-an gitu kita udah bahas tanggal, itu udah nggak ada lagi bahas lain, bahas tanggal. Akhirnya gimana bla 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 gitu kan saya bingung gimana ya ngomong ya wah yang lain gitu. Akhirnya saya ngobrol ke ibunya beliau buat tentang lamaran kan. Nah tadinya emang buat pengen hitbah ya bang, akhir bulannya, tapi mikir-mikir lain, kata mertua nelpon gini, saya waktu itu ingat banget saya lagi di bus, saya baru balik habis sawan ke Habib Ali Zainal Abidin di Garut. Saya habis minta nasihat sama istrinya Ustazah, sama istrinya beliau. Saya baru lagi balik dari bus, tiba-tiba ditelepon. Kan gimana ya, jadi lagi di bus gitu, lagi mikirin ini gimana ya tentang kami gitu. Terus tiba-tiba ditelepon, gimana kalau kita nggak usah pakai lamaran gitu lah. Saya mikir, waduh, Tambah ini ya teh, tambah deg-degan. tambah goncang-gancing perasaan, gak jelas banget ya. Aduh gitu kan, ibaratnya mikirnya ini saya terus juga, kita kan nggak ada nazar, beliau nggak tahu saya sama sekali gitu. Saya takutnya nanti gimana ya beliaunya ke saya gitu, gimana kayak apa, takut nanti ada kecewa atau kayak gimana kayak gitu. Tapi ya udah mikirnya ya udah Allah tentuin kok, apa yang harus aku takutin kayak gitu. Udah ini Allah yang nentuin, udah bukan kami lagi, bukan ranah kami, udah serahin ke Allah gitu. Datangnya dari Allah ya balikin lagi ke Allah kayak gitu. Jadi emang benar-benar dilancarin banget, nggak ada benar-benar nggak ada ibarat kata ada ujian sebelum pernikahan. Tapi bagi saya sebenarnya bukan lebih diuji, tapi Allah tuh kayak lebih ngokohin keyakinan saya gitu. Jadi kayak benar nggak, kalau emang tujuannya buat nikah, emang tujuannya niatnya baik, pasti ibarat hati kita juga dikokohin kayak gitu. Kalau misalnya kita niatnya masih atau masih kebayang misalnya kayak punya masalah atau apa ya, pasti bakal kegoncang-gancing perasaannya, jadi masih nggak jelas, aura-aura lah gitu. Tapi ya alhamdulillah kita itu lancar banget, sampai ke berkas-berkasnya semuanya lancar. Nah tadi Teh Holila bilang ternyata akhirnya tidak jadi lamaran ya Teh. Berat, dan juga masalah nador tadi, kenapa Kang Rafdi nggak meminta gitu? Kan banyak juga nih ikhwan-ikhwan yang taruh tuh justru malah gimana kalau nador dulu gitu ya Teh. Kan adalah maksudnya banyak lah si ikhwan yang modus ini yang tadi berkedok tadi tuh, ya udah nador dulu, mau nggak mau jadi nggak jadi kan gimana nanti. Nah kalau Kang Rafdi sendiri kenapa nggak mengajukan nador tuh? Sempat ditawarin sama istri tuh. Betul. Waktu itu kalau mau nador ke Jakarta aja, ada kakak ipar kan di Jakarta. Betul. Ke sini aja deket,
Ngapain gitu sih. Tegas banget Nggak mau ngapain. penting juga kita tujuan saya nikah bukan lihat muka gitu. Iya, ibadah ya Kang ya. Allah ridho, ya udah cukup. Ya daripada nanti udah lihat berubah niat. Jadi bukan karena Allah, karena mukanya kan enggak sinkron gitu. Betul. Cuma niat dari awal saya. Jadi Betul. ya saya mutusin gak usah ngeliat sekalian. Mending nanti aja. Jadi ngelihatnya pas beres akad. Nah, tapi foto pun enggak Kang? Enggak, tapi ditawarin sama ibu, kan ibu dikasih lihat. Oh iya. Ini mau lihat nggak? Enggak apa-apa. Udah hapus. Oh iya Teh Holila pernah ngirim ya ke ibu gitu. Nah itu gimana ceritanya Teh yang pas ngirimin foto tuh ke ibu? Kan ya namanya orang tua ya Teh, jadi saya mikir, apalagi saya pakai cadar kan, jadi yang namanya orang tua pasti takut, apalagi kan dia udah semata wayang kan jatuhnya, pasti pasti ada kayak khawatiran gitu kan, nih ntar kalau bininya gimana Ada kumisnya atau gitu. kumisnya beneran cewek atau enggak gitu. Jadi ya udah penasaran kan, karena kita keterbatasan jarak dan juga perempuan sama perempuan, akhirnya dikasih foto waktu itu. Karena saya termasuk jarang banget foto selfie tanpa pakai cadar tuh, termasuk jarang. Jadi saya harus nyari-nyari foto lama. Dan sempat pasti ya namanya kita sebagai perempuan mikir, aduh jelek gak ya gitu. Iya, suka menilai sendiri ya. Ntar gimana ya, tapi ya udah akhirnya sempat dulu ya udah kasih gitu. Dan sebenarnya bukan sekali nawarin ke beliau ya Bang, bukan cuma sekali ya, sampai akhirnya buat ngeyakinin beliau lagi tuh. Kamu beneran nggak mau nazar sama aku, nanti kalau misalnya setelah nikah kecewa kayak gimana. Sedangkan kan ibarat Rasulullah juga sangat menganjurkan buat melihat dulu kayak gitu. Kalau nanti setelah nikah lebih baik kecewa dan gagal dari sebelum nikah dibanding harus setelah nikah nanti kecewa dengan keadaan kayak gitu. Cuman ya emang beliau tetap nggak mau, malah jawabnya apa Bang bilang, nggak ngelihat dari fisik ya. beliau bilangnya gini, aku menikah bukan ngelihat fisik kamu, dia bilang gitu kan. Selagi kamu cinta Allah, cinta Rasulullah, kamu pasti takut buat dosa gitu. Di saat kamu takut buat dosa, ya udah itu penilaianku buat kamu gitu. Jadinya kayak gitu Pak beliau ngecat. Jadi memang beliau nggak mau sama sekali, udah berkali-kali malah ditawarin, emang sampai terakhir saya tekanin kayak gitu. Dia jawabnya kayak gitu karena beliau bilang, saya nggak ngelihat gimana fisik kamu, saya ngelihat selagi kamu takut sama Allah sama Rasulullah dan kamu takut saya berbuat dosa, bagi saya itu udah cukup. Beliau gitu. Namanya cewek ya Teh, baca kayak gitu, wah kelepek jadi kayak gitu. Tersanjung gitu ya Teh ya. Jadi malu, terharu kita ngedengar kayak jadi gitu kayak ya. wah gitu kan, ya udah, jadi kayak kan ya udah, sampai saya akhirnya ngomong kayak gini, aduh ya Allah, ternyata kalau emang semuanya itu datang dari Allah itu pasti semuanya baik kayak gitu. Saya nggak pernah minta beliau, beliau mungkin juga nggak pernah minta saya gitu mungkin, atau nggak pernah khusus buat doa saya, tapi emang ternyata mungkin ada salah satu dari doa kami itu yang benar-benar nyatu gitu. Entah kita pengennya yang sama-sama yang kayak gimana, Allah satuin gitu. Mungkin ada salah satu doa yang ketika kita minta seseorang itu nggak Allah kabulin, ternyata Allah kabulkan dengan seseorang yang benar-benar menurut Allah itu tepat buat kita gitu. Nah terus tadi Kang Rafdi bilang ternyata ketika nazar itu bisa merubah, mungkin untuk laki-laki gitu ya Kang ya. Ada hal di mana ketika nazar tuh bisa merubah niat dia, dan memang faktanya memang banyak gitu ketika udah melewati fase yang betul-betul ta'aruf dengan CV, terus ngobrol sama murabi, tanya jawab ini itu, dan di fase terakhir kan itu si nazar itu tadi. Nah ketika nazar tuh udah berubah niat itu, dan nggak semua orang kuat gitu dalam si fase nazar ini. Nah berarti itu juga bisa disimpulkan kalau ternyata laki-laki itu butuh visual ya Kang? Ya. Banyak temen juga sih yang cerita, ya saya ngambil pendapat sendiri ya, ini nggak usah lihat katanya, daripada lihat jadi nggak jadi nikah. Kalau nyari yang cadaran, lebih baik nyari yang nggak usah cadaran. Oh iya juga ya. Daripada mainin cewek orang, anak orang gitu.
Aduh, Masya Allah. Jadi apa niatnya tuh udah terlihat dari situ berarti ya Kang ya. Tapi wajar nggak sih Kang kalau misalnya ada seorang laki-laki gitu ya Teh, yang harus nazar dulu, karena beberapa teman kita juga mungkin yang pakai niqab itu pasti deg-degan di fase yang nazar ini kan. Nah, dan nggak jarang juga yang akhirnya gagal di setelah nazar. Nah, apakah itu juga kalau dari sisi pemikiran Kang Rafdi nih dan Kang Rafdi laki-laki, untuk ikhwan yang melamar seorang perempuan yang bercadar tuh apakah karena salahnya niat nazarnya jadi bikin gagal, ataukah memang dia tujuannya memang visual aja? Ya terkadang orang taruh tuh ya kurang ilmu lah kata saya banyak. Jadi orang nyimpulin taruh tuh harus nazar, harus melihat ya itu dari segi syariat gitu ya. Sedangkan dari segi lain kan ada sudut pandang menjaga perasaan orang. Betul. Hal itu yang harus dijaga, menjaga perasaan orang, jangan sampai udah dikenalin sama ini udah mau niat serius, pas giliran niat muka nggak jadi, kan sesuatu hal yang nggak masuk akal gitu. Iya betul, karena traumatik juga loh Kang ketika ada seorang yang udah ta'aruf nih, perempuan tuh khususnya untuk perempuan ya pakai niqab, ketika dia gagal setelah nazar dia akan menyalahkan diri dia gitu. Padahal kan ini fisik kita, semua yang menjadi diri kita di dalam fisik ini kan memang udah sebaik-baiknya ciptaan Allah gitu ya. Berarti kalau orang itu fokus untuk ibadahnya ya dia nggak peduli lah sebetulnya ya harusnya dengan itu. Cuman kan balik lagi ke karakter seseorang mungkin ya, kita juga nggak bisa menilai keimanan kita sudah baik atau belum, cuman mungkin dalam si karakter mungkin ya ada juga ternyata itu ikhwan-ikhwan yang begitu gitu. Jadi itu juga pesan juga untuk para akhwat dan ikhwan yang masih single ini, berhati-hati dalam pemilihan metode ta'aruf. Tapi sebetulnya kalau menurut Lita Teh, metode mungkin kita cuma 1% mungkin ya, yang gerakan kan Allah ini 99%-nya ini takdir Allah ya. Jadi mungkin si metodenya kita kuatkan, mungkin kayak tadi yang Teh Aulia sampaikan, sebaik mungkin kita jalani ta'arufnya, ya udah setelah itu kita serahkan gitu ya sama Allah, apakah aku nanti akan sama dia ataupun enggak, kita serahkan aja gitu sama takdir Allah gitu ya Teh. Sebenarnya selain kayak metode yang benar gitu, kita emang harus ngeyakinin diri kita sendiri. Ibarat gini, sebelum menikah kita itu harus yakin kalau kita udah benar-benar siap menikah. Kan kebanyakan kayak sekarang kayak anak-anak muda yang zaman sekarang, mereka ta'aruf tapi ternyata kayak belum dapat restu orang tua. Sedangkan salah satu kita kalau emang udah siap ta'aruf itu tandanya proses itu tandanya orang tuanya udah ridho, udah restu, ngasih restu. Nah kebanyakan sekarang kayak banyak laki-laki atau perempuan, mereka bilang ngejalanin ta'aruf, tapi lihat dulu prosedurnya ta'arufnya udah sesuai atau belum, dan sebelum mereka melakukan ta'aruf itu udah benar-benar dapat ridhonya orang tua atau belum. Karena kebanyakan ketika udah ngejalanin proses ta'aruf itu akhirnya berujung pada kegagalan. Salah satunya poinnya itu dari orang tua kan, dengan alasan orang tuanya nggak ridho, orang tuanya nggak setuju, orang tuanya belum ngasih restu buat nikah. Itulah pentingnya ketika sebelum kita mulai segala sesuatu yang ternyata benar, ridho orang tua itu perlu, apalagi dalam menikah gitu. Kita butuh restu orang tua buat ngedoain kita biar berkah rumah tangganya. Terus juga itu juga metode yang benar itu perlu banget. Kenapa? Ketika kita salah dalam suatu metode itu udah pasti nanti bakal ada perasaan yang bakal hancur, perasaan kecewa, perasaan gagal, traumatik gitu. Tapi ketika kita emang beneran jalanin ta'aruf itu yang sesuai syariat, saya yakin mau sekecewa apapun itu pasti semuanya bakal baik-baik aja. Meskipun kita diambang kekecewaan. Karena apa? Karena ketika kita memulai buat ta'aruf itu tandanya kita udah yakin sama semua ketentuan Allah kan. Ketika Allah bilang, ini bukan jodoh kamu, ya udah fine, kita bisa terima dengan hati lapang, kita bisa ridho sama ketentuan Allah, ternyata dia bukan jodoh kita gitu. Kalau kita emang jalannya sesuai yang udah diperintahin. Tapi kalau kita kayak masih proses ta'arufnya kayak masih mencela-mencela, jadi masih kayak ngomongnya ta'aruf tapi masih suka chat tanya kabar atau mungkin basa-basi ingatin sholat, dan menurut saya itu udah nggak benar gitu. Sampai saya pernah suatu ketika waktu
sebelum sama beliau tuh saya pernah sama Allah kayak gini, ya Allah, kalau seandainya saya proses saya sama beliau itu caranya salah, saya minta udahin gitu, udah ya Allah jangan dilanjutin, saya nggak pengen perasaan saya makin hancur seandainya ini salah gitu. Walaupun ketika mungkin kita ngerasanya udah nggak apa-apa gitu, toh aku nggak ketemu sama dia, aku nggak berdua sama dia, tapi mungkin tanpa kita sadari jalan kita udah salah. Betul. Dan saat itu kita juga jadinya sulit ketika kita udah mencong, apa sih bahasanya mencong itu ketika kita udah melenceng sedikit aja, itu udah pasti nanti berakhirnya juga nggak benar. Karena ketika kita udah sedikit melenceng, misal kita niatnya ta'aruf tapi kita lupa pakai perantara, itu otomatis kita bakal berdua kan sama dia, komunikasi secara langsung berdua walaupun hanya melalui chat, otomatis justru kebanyakan orang yang terlalu kebawa perasaan itu datangnya dari chat. Perhatian tipis-tipis lah, perhatian walaupun nggak terlalu gimana-gimana, tapi perhatian tipis itu yang terkadang bikin wanita itu goyah. Yang namanya wanita itu senang dipuji, senang diperhatiin, senang dikasih sedikit apalah bumbu-bumbu perasaan kayak gitu aja, itu mereka udah baper parah gitu. Nah itu buat perempuan udah harus hati-hati banget gitu dengan metode gini, karena kebanyakan kekecewaan itu datangnya dari kita sendiri ketika kita udah terlalu berekspektasi tinggi sama yang udah kita harapin. Sebenarnya orang itu belum tentu ngasih kekecewaan sama kita, sebenarnya bukan sumbernya belum tentu dari orang tersebut, tapi terkadang kekecewaan itu datangnya bersumber dari kita sendiri karena kita udah terlalu berasumsi tinggi kalau ini bakal jadi gitu, padahal kan kita belum tentu gitu. Makanya kita sebelum mulai proses kayak ta'aruf juga kita harus serahin ke Allah, ya Allah kalau emang ini jalannya baik udah serahin gitu. Kalau misalnya kata Allah, ini bukan jodoh kamu, ya udah lapang dada terima, itu namanya proses ta'aruf. Cuman ibarat kata orang, gimana sih kalau nggak trauma gitu ya, namanya trauma pastilah, namanya cewek pasti ada trauma gagal kayak gitu. Sebenarnya bukan cuman kayak perempuan gitu, tapi kayak laki-laki juga pasti ada trauma kayak takut jadinya buat memulai lagi, entah dari segi perempuannya yang masih belum sepenuhnya bisa menerima keadaannya, atau juga dari segi perempuan yang belum bisa menerima gimana keadaan dari laki-laki gitu. Makanya penting banget sih ketika jalin proses ta'aruf gitu. Dan perempuan juga jangan terlalu gampang percaya sama laki-laki, mau dia sealim apapun, mau postingannya seagamis apapun, itu nggak menjamin kalau dia benar-benar agamis kehidupan sehari-harinya. Lebih baik yang kita bisa percaya dia biasa-biasa aja tapi ternyata dia bisa ngamalin ilmu dia bisa nerapin ilmu yang secuil itu buat dia terapin dalam kehidupan sehari-hari, daripada dia hafal Quran dan sebagainya tapi dia nggak bisa memuliakan kita sebagai perempuan. Hati-hati di bagian situ, karena kebanyakan perempuan sekarang terlalu mengambil keputusan dengan perasaan, ngerasa dia udah soleh, udah cukup gitu. Udah sebenarnya buat metode makanya penting banget biar kita nggak ta'aruf itu nggak nyari kucing dalam karung. Makanya ketika saya bilang kenapa 4 hari 3 malam saya udah ngerasa cukup, karena saya udah ngerasa cukup dengan segala aspek. Saya udah nyari tahu beliau, kan dia cuma sekedar saya nilai beliau bukannya dari postingan beliau, karena postingan nggak ada apa-apa aja, saya nggak penting postingan beliau apa, tapi yang saya lihat dari keseharian beliau, bagaimana lingkungannya, bagaimana beliau ketika ada masalah, bagaimana dengan emosinya, bagaimana hubungan beliau antar sesama, itu yang bagi saya penting. Karena ketika kita hanya menilai dari sosmed, yang namanya sosmed itu semuanya tipu daya bagi saya. Apalagi saya semakin kayak dikenal orang, saya banyak ketemu orang, saya banyak berinteraksi, saya jadi banyak tahu orang-orang kayak gimana. Jadi di situ saya belajar kayak saya nggak bisa mempercayakan semuanya di sosmed, karena sosmed itu yang namanya sosmed, orang pasti selalu bakal nunjukin yang baik-baik, nunjukin yang benar-benar, kan nggak mungkin ya namanya orang-orang kayak misal kayak habis Quran, saya menunjukin kalau misal saya suka ngomong kasar, kan nggak mungkin. Namanya dia misal kayak hafal Quran, pasti dia nunjukin hafalan aku nih, atau ngaji gitu, pasti kayak gitu. Atau kayak cewek yang pakai cadar, aku menunjukin aku suka majelis ini itu kan nggak ngejamin. Kayak perempuan juga, kayak laki-laki mungkin nilai perempuan pakai cadar bukan cuma sekedar dia pakai cadar, tapi salah di belakang ya dia nurut nggak ya, dia nurut nggak ya, walaupun dia pakai cadar belum tentu gimana, tapi dia kalau misalnya aku giniin bisa nggak ya,
nurutin aku sebagai suaminya. Ketika dia perempuannya lebih berilmu dibanding laki-lakinya, bisa nggak ya dia nggak nganggap aku di bawah dia kayak gitu. Jadi semua aspeknya harus dilihat. Makanya benar-benar kalau misalnya kita ta'aruf tuh harus benar-benar dilihat. Selain metode ya kita harus yakin gitu. Kalau misalnya kita udah yakin sama semua ketentuan Allah, ya udah jalanin ta'aruf yang sesuai gitu. Kalau kita nggak pengen kecewa, tapi kalau kita masih ngandalin perasaan, masih nggak yakin kalau semuanya itu bisa jadi, ya pasti. Sebelumnya saya juga antara yakin gak yakin bisa, kayak saya benar-benar ngejalanin ta'aruf itu sesuai apa yang Allah pengenin tanpa saya harus banyak basa-basi. Ternyata ketika kita udah benar yakin dan serahin semua sama Allah, Allah jawab, wah jadilah kami berdua gitu. Jadi segala sesuatu itu emang harus balikin ke Allah, karena segala apa yang udah kejadian dalam hidup kita kan semuanya datangnya dari Allah. Terbaik, baik itu perasaan, baik itu gimana kita memulai suatu hubungan, ya kita serahin ke Allah. Jadi biar ketika hasil akhirnya itu ya udah biar Allah yang ngatur gitu, kita menjalanin aja gitu. Bener nggak sih? Iya betul. Jadi yang Lita garis bawahi tadi dari penyampaian Teh Lila ya, ketika kita pengen ta'aruf, berarti betul-betul kita yakinkan hati dulu untuk ta'aruf gitu ya. Bukan cuma aduh aku yakin gak nih ya mau ta'aruf, padahal kita belum ngobrol sama orang tua saya mau ta'aruf, ternyata orang tua juga belum teredukasi masalah ta'aruf ini. Kan nantinya ketika kita dapat yang cocok dengan ta'aruf, akhirnya punya PR lagi nih buat ngejelasin ke orang tua, kamu kenal dia dari siapa gitu, kamu kok bisa dengan proses ta'aruf itu gimana ya nak ya. Mungkin sebelum kita melalui proses ta'aruf itu kita edukasi dulu orang tua, mungkin ya teh, saya mau sudah siap nih menikah mah begini, saya mau jalani prosesnya dengan ta'aruf gimana mungkin ya, karena kita sebelum menikah itu kan harus tuanya ada di orang tua berarti ya teh. Ketika orang tua sudah mengizinkan barulah kita berproses gitu ya. Dari tadi ada murabinya ternyata, tapi murabinya nih orang tua, tapi kan sebelumnya dikenalkan dulu nih sama Said tadi ya teh. Nah itu mungkin itu sudah menjadi jalan Allah, karena dua-duanya ini niatnya ikhlas karena pengen ta'aruf, bukan yang ya udah deh cobain di ta'aruf, nanti di sebelah sini cobain di bagian metode ini. Ya itu pun kita nggak bisa lah, kita kan ini kita lagi berinteraksi sama metode Allah ya, metode yang Allah anjurkan. Kan Islam ini bukan agama bikinan manusia, agama bikinan Allah, semuanya dari Allah. Kalau kita pengen yang terbaik ya maksimal berarti ya teh ke Allahnya, nggak usah ada keraguan. Aku nggak jadi deh ta'aruf. Ada juga teh yang kayak gitu, setelah dijalani ta'aruf nggak jadi deh ta'aruf, udah pacaran lagi aja. Berarti harus kita yakinkan dulu si niat tadi ya teh. Nah kalau proses tadi kita ngobrolin tentang nazar tadi ya Kang ya. Nah setelah nazar itu kan kita biasanya ada hitbah. Berarti kalau tidak ada nazar dan tidak ada hitbah, pertama kali ketemu ini nih teh antara Teteh sama Kang Rahdi di mana teh? Di mana teh? Ingat nggak? Ini Kasih ngambil uang, pembelian ke KUA. kan saya nyampe Jambi itu hari Kamis sore. Itu ada keperluan apa hari itu kan? Kan Jumatnya akad nikah, Kamisnya Kamisnya saya baru nyampe. Itu pun sore. Masya Allah. Itu pun sore. Nah, saya nyampe rumah ortua di Jambi itu sore. Ketemu sama keluarga besarnya, sama mertua, ngobrol bentar. Saya istirahat karena kerja udah jauh ya. Karena dari bandara ke Rumah. mertua tuh lumayan 2 jam. 2 jam Sumatera ya, bukan 2 jam Bandung. beda ya ternyata ya. Jauh 2 banget. jam Sumatera tuh lewat gunung, lewat sungai. Kan kalau di Bandung 2 jam di Macet. situ aja. Iya. Macet ya. Pas ketemu orang tuanya ya udah ngobrol-ngobrol. Ini ibu saya, ini. Oh iya. Udah makan, nyobain makanan khas sana. Udah saya istirahat karena capek ya, jauh dari Bandung. Iya. Belum istirahat juga. Terus Jumat pagi kan disuruh ke KUA ya. Waktu itu tuh masih Bimbingan ya. Oh iya, bimbingan. Harus gitu, harus dikasih Nikah itu edukasi ya. kewajiban dari KUA-nya katanya. Oh iya.
di satu motor sama abangnya gitu. Oh, Rafli digonceng. Iya, kalau istri sama mertua ketemunya di depan ATM. Dia lagi ngambil duit. Dia senyum aja. Dia senyum sama orang. Senyum gimana sih? Senyum. Udah nyampe situ, nyampe KUA, masuk ke ruangan, ditanya dan lain sebagainya. Masih orang KUA-nya. Doa-doa ditanya dan sebagainya. Saya pura-pura nggak tahu aja, udah mah tahu. Iya. Biar kerja dia. Biar nggak gaji buta ya. Iya betul. Jadi ketemunya juga pas di KUA seminar itu di ATM, udah pulang. Itu mah nggak ngobrol ya, kita cuman pandangan itu ya, sekali si senyum. senyum itu ya. Pulang Jumatan, siap-siap akad. Beres sah, baru istri keluar, baru ketemu. Itu ya Jadi baru ketemu belum melihat muka. belum sama sekali. Beres acara akad, baru lihat muka. Oh ininya pisah kan, pelaminannya teh. Enggak, jadi kan setelah akad kan baru keluar kan perempuan, dan di situ baru kita ketemu pertama, maksudnya baru tata ya, ibarat pandangan lah, Iya. baru benar pandangan gitu pertama Langsung kali jadi di situ. suami ya. Iya benar, langsung jadi suami. Jadi kan waktu pertama ketemu di ATM juga saya pas keluar ya mungkin agak shock juga, maksudnya agak panik gitu kan, deg-deg juga. Sekali buka habis ngambil uang kan, habis buka pintu, dianya ngeliat senyum gitu kan. Aduh ya langsung bilang, aduh Masya Allah gitu. Langsung nunduk gitu ya. Senyum-senyum, kok ya malu gitu kan. Jadi maksudnya apa sih senyum-senyum gitu doang. Gitu aja. Di KUA juga kita nggak ngobrol. Jadi pas di KUA juga beliau dia emang nggak ada ngobrol. Bahkan di dalam ruangan pas dikasih waktu edukasi pranikah gitu, kita duduknya sampingan kayak ya nggak sedekat ini sih, lebih malah kita jarak gitu, sengaja dijarakin gitu. Saking itu ya. Jadi emang nggak ada ngobrol juga, ngeliat-liat jadi juga nggak ada, diem aja saya sambil mainin tangan gini-gini, diem nunduk. Ditanya sama si Pak Ustadz yang dikawanya, ya iya aja gitu, tahu ya iyain aja udah. Saya kalau beliau mah, oh ini tahu enggak diajarin, kan lebih ke laki-laki ya, kayak buat doa gimana gitu. Jadi sih kita nggak ada ngobrol, bahkan selesai udah kita keluar masing-masing. Udah selesai nggak ada ketemu lagi, karena ya saya juga nggak ada inisiatif pengen ketemu dulu gitu kan, besok juga udah nikah, saya nggak ada, karena saya mikirnya ya udah ngapain harus ketemu, kalau mau besok ya udah besok sekalian kalau mau pas nanti siang pas akad ya udah nanti siang. Jadi jarak jamnya kita ketemu itu sekitar itu, kita ke KUA sekitar jam 10 ya, jam 10 terus kita akadnya jam 2 ya udah baru kita ketemu. Jadi pas selesai di saat akad itu juga sah gitu, ibarat kita orang sah. Jadi saya masih nggak karuan, masih benar-benar masih wah ini beneran udah nikah gitu. Bahkan di saat keluar duduk sampingnya juga saya bilang ini bener nih soalnya gitu, oh ini orangnya. Jadi kayak gitu, jadi benar-benar kayak oh gitu. Aduh bisa benar-benar ngelihat secara gitu, walaupun kayak di ATM ketemu, jadi kayak nggak benar-benar mandang gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak sekedar ngeliat gitu, terus beliaunya senyum ya udah gitu, udah gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar natap terus nggak ada. Jadi kayak ya udah nanti aja, udah puasin kalau udah halal gitu. Iya betul. Nah tadi kan ini unik nih, perlu digarisbawahi ya. Jadi padahal kan Teh Holila ini belum tahu ya, belum lihat lah, maksudnya mau foto mau apapun kan kita nggak tahu real life-nya gimana. Nah kan belum lihat, dan Kang Rafli pun belum lihat Teh Holila, tapi kok bisa itu tuh Teh Holila dan ini Kang Rafli. Kan setiap orang tuh bisa aja ketemu di ATM gitu. Karena beliau mungkin karena udah ketemu ayah ya, pas hari Kamisnya itu kan beliau udah ketemu orang tua kan, sedangkan saya kan saya mungkin tahu karena beliau duduk di motor kan, dia sama abang gitu. Jadi betul. Oh jadi itu, jadi gitu. Karena pas beliau datang sorenya itu juga saya nggak ngelihat sama sekali, mungkin emang ngerasa kayak gimana gitu. Jadi saat itu saya lagi di henna, jadi kan kita juga di Melayu juga ada tradisi kayak malam baina gitu. Nah, jadi itu beda lagi
kan, kayak di henna sama kayak adat gitu, itu beda. Tapi saya lagi di henna, diukir gitu. Nah itu kebetulan itu lagi mati lampu dan kan Sumatera panas banget. Jadi saya pindah kan rumahnya itu liter L gitu ya. Saya bagian sudut sini nih. Nah sedangkan pintunya itu kan sebagian yang di bagian sisi sini. Sebelum dia ngelewatin pintu masuk tuh pasti ngelewatin yang bagian arah ini. Nah karena kebetulan kacamata saya nggak tahu di mana, selagi nggak pakai kacamata, saya ketika beliau lewat saya nggak tahu sama sekali, beliau kayak nggak kelihatan. Jadi mungkin udah jalannya Allah, kayak udah jangan lihat dulu, ntar aja udah jadi surprise gitu. Jadi emang ketika orang ngomongin yang mana cowoknya, yang mana, saya coba bisa jawab saya nggak tahu gitu. Emang nggak tahu sama sekali. Bahkan ketika abang di bandara kan, kebetulan abang itu 1 jam lebih dulu dari beliau, yang abang saya di Jakarta kan. Abang nanya, ini bukan orangnya, difotoin beliau pakai sarung, ya pakai peci waktu itu, ya pakai tas gembok gitu. Abang motoin yang ini bukan, yang pakai sarung, terus yang jenggotan. Saya nggak tahu, beneran nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali, beneran. Beliau emang ada pas fotonya itu. Pas foto nikah, foto nikahnya itu beliau gondrong. Oh, jadi beda banget gitu ya. Gondrong terus juga memang kayak om-om gitu. Ini pas foto kayak pakai sarung, pakai peci, rambutnya pendek. Jadi saya pas abang nelpon kan sama ayah, iya yang mana? Kan biar sekalian nanti pulangnya gitu kan. Iya, tanya aja adekmu. Saya nggak tahu, bilang kan ini soalnya orangnya nggak aktif. Jadi beliau tuh pas baru berangkat dari Jakarta itu nggak ngabarin, udah bilang tiba-tiba nggak tahu aja, tiba-tiba apa pas abang nelpon aja gitu ya. Ini bukan, kok nggak ngabarin, kok udah sampai gitu kan, nggak ngabarin. Emang bener-bener beliau misterius. Jadi ya gitu, bener-bener, duh. Mana orang saya nggak tahu. Bahkan pas beliau mobilnya itu udah sampai kan, jadi abang saya pulang duluan akhirnya dengan jemputan mobil beliau dan keluarganya tuh nyusul. Dan orang-orang pada nanya, kan ada 2 orang, jadi ada beliau sama sepupunya. Nah terus yang mana nih antara 2? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi orang-orang pada ketawa, gimana sih ini calon mantan, sampai saya disengin gini, ya udah ya biar kami dulu yang nikmatin calon suaminya. Kan saya nggak tahu ya, saya bingung kok gini sih, bilang kan kayak nggak pakai kacamata. Saya bilang, kok orang dulu aja nikmatin. ini gimana ceritanya, nih calon istrinya aja nggak tahu lakinya yang mana gitu, calon suaminya yang mana. Saya bilang ya udahlah biarin aja, besok jadi surprise gitu. Nah terus ternyata pas teteh tadi lihat si foto om ini, tapi teteh bersedia menikah sama om ini. Sedia, karena saya nggak, sebenarnya pas ngelihat pas beliau ngasih foto buat buku nikah, dia ngirim foto kan, ternyata lagi rambutnya gondrong segini, terus kumisan, jenggotnya. Saya bilang, nah kenapa jadi kayak om-om? Ya om-om, umurnya masih muda gitu. Ternyata pas sekali datang, masya Allah ya. Udah saat itu udah dicukur gitu kan. Udah rambutnya udah pendek. Foto belum mandi. Belum foto katanya. Pagi. Bener-bener. Berarti terbukti Kang, kalau Teh Aulia itu tidak menang fisik juga, ternyata memang tujuannya ibadah. Tapi dari sini kita lihat ya, karena kasusnya ceritanya ini unik banget, tapi ini tuh bukti bahwa kalau ada satu orang solih, betul-betul solih, dia akan diketemukan dengan orang yang betul-betul solihah. Nah, karena kenapa kita bisa bilang gitu? Karena ada juga orang yang pura-pura solih untuk mendapatkan wanita yang solihah. Padahal ternyata sama Allah, karena kamu solehnya cuma pura-pura, nih saya juga kasihin. Jadi setelah pernikahan tuh mungkin yang terjadi malah dia di fotonya bisa ngaji, bisa ini, ternyata enggak, itu pencitraan doang. Mungkin begitu juga, ada kasus yang begitu juga mungkin itu ya. Banyak banget sih saya temuin, kayak teman-teman saya, makanya banyak kenapa banyak perceraian kan. Ta'aruf sempat dijadikan gini, bahan, banyak orang bilang gini,
Nggak selamanya ta'aruf itu menjamin katanya gitu kan, karena banyak yang gagal tes proses ta'aruf gitu. Sebenarnya salahnya bukan di ta'arufnya gitu, karena setelah saya menikah saya baru pahamin seperti ini. Ketika menikah itu ternyata ujian bukan cuma dari sekedar kayak orang ekonomi, tapi juga dari psikis, mental kita kuat apa enggak, terus juga kesiapan kita menerima keadaan setelah menikah. Makanya pentingnya juga ketika kita sebelum menikah benar-benar kita jangan sampai ada yang lupa buat nyari tahu nih tentang laki-laki tersebut. Makanya penting banget buat benar-benar cross check semuanya. Maka saya selalu bilang jangan pernah nilai laki-laki itu dari sudut pandang yang kita hanya bisa memandang dengan mata kita. Tapi kita harus minta Allah, karena Allah memandang bukan dengan mata. Sedangkan manusia itu memandang manusia itu dengan mata. Karena saking memandang dengan mata, hatinya itu sampai ketutup, sampai sulit ngebedain yang ini benar-benar atau sekedar pencitraan doang gitu. Jadi banyak banget kan. Jadi yang bilang padahal dia tuh soleh. Bahkan banyak sempat kasus yang viral juga kan yang katanya om dia ini gitu, dia soleh gini. Makanya itu semua nggak ngejamin laki-laki dikatakan alim ketika dia benar-benar bisa nerapin ilmu yang dia punya ke kehidupan sehari-hari gitu. Sedangkan kok bisa kan dia hafiz pasti soleh, nggak tentu, nggak menjamin itu semua, karena ketika dia benar-benar bisa mengaplikasikan ilmunya, agamanya, pasti dia bisa ngebawa situasi setelah nikah. Makanya perempuan hati-hati banget sebelum nikah itu. Ketika kita salah memilih pasangan, yang rugi perempuan. Betul. Kenapa? Perempuan itu posisinya makmum, dia bakal ngikutin imam. Sedangkan laki-laki ketika dia misalnya dia punya ilmu, ketika dia dapat seorang perempuan yang biasa, dia bisa ngebawa. Dia bisa menuntun, bukan menuntut. Ketika kalau laki-lakinya hanya sekedar soleh, hanya dengan ilmu yang dia punya, dia bakal menuntut, bukan menuntun. Iya betul. Jadi beda ya laki-laki yang bisa menuntun sama laki-laki soleh yang bisa benar-benar menuntun dibanding laki-laki yang ya pura-pura, bukan pura-pura, mungkin emang punya ilmu tapi nggak bisa menuntun, lebih ke menuntut gitu. Makanya penting banget perempuan salah pilih suami, berabe semuanya. Betul. Itu bakal bakal konsekuensi antara surga dan neraka. Sedangkan jika laki-laki dia punya ilmu, punya wawasan, dapat seorang perempuan yang biasa aja, misal mungkin jauh dari agama, yang mungkin belum bisa menutup aurat, tapi ketika dia punya ilmu, dia bisa mengaplikasikan ilmu itu, dia bakal bisa menuntun perempuan itu, maka terjamin nih perempuan, maka bisa dia bawa ke surga. Tapi kalau misalnya perempuan salah, ya udah kita bisa ke neraka. Iya. Benar nggak? Ketika laki-laki nggak bisa, ya. nah kodenya itu ketika laki-laki nggak bisa nuntun kayak gitu. Makanya beliau sebelum itu sempat pas menyakin saya bilang gini, saya sempat nanya, kamu yakin mau nikahin saya gitu kan, di saat belum kita benar-benar nggak kenal sama sekali. Beliau sempat ngasih ilustrasi gitu ya bang, ibarat saya itu adalah pengemudi, kamu penumpang, kamu yakin nggak kalau saya yang akan mengemudi. Yang akan mengemudi kamu yakin nggak di belakang, kamu yakin nggak buat serahin kehidupan kamu sama saya gitu, saya nggak memimpin. Iya. Gitu. Dalam saya katakan ketika orang tua saya sudah ridho melepas saya, kan saya akan, insya Allah saya bakal nerima. Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Ketika saya yakinnya panggilan dari Allah, ya udah saya yakin, saya bilangnya kayak gitu kan. Sampai beliau juga ngomong kayak gitu. Kalau emang kamu yakin, ya udah gitu. Kamu yakin saya bisa ngebawa kamu, ya udah. Karena saya mikirnya apa sih tujuan kita nikah kalau bukan cuma sekedar nyari ridho Allah sama nyari berkahnya Allah. Kan emang kita nikah buat ibadah. Tapi kalau kita nikahnya sama orang yang nggak tepat, gimana mau ibadah? Iya betul teh. Ya kan. Terus juga tadi teh Holilah sampaikan bahwa yang kita lihat gitu ya, ternyata memang betul ketika kita mencari seorang suami ini harus dilihat pertama dari agamanya, kedua tanggung jawabnya mungkin ya teh. Iya. Terus juga tadi teh Holilah sampaikan juga bahwa
bahwa kalau yang laki-laki yang berteori dan berilmu itu banyak ya Teh, tapi nggak semuanya bisa mengamalkan. Nah mungkin contohnya dari dia oke lah, mungkin dia alim gitu ya, maksudnya alim ini pintar dalam segi teori, tapi dia tidak mengamalkannya. Dari kita bisa mencerminkan dan kita bisa lihat mungkin dari cara dia ta'arufnya, dengan cara kalau ketika dia sudah berilmu harusnya ta'aruf dengan betul-betul ta'aruf, bukan yang tidak mengamalkan ilmunya dengan cara PDKT atau masuk-masukin bumbu-bumbu tadi mungkin ya. Itu berarti salah satu contoh bahwa dia tidak sedang mengamalkan apa yang dia tahu tapi dia tidak amalkan itu. Nah berarti itu juga PR buat kita ketika ada teman-teman yang mau ta'aruf, lihat dia ta'arufnya dengan betul atau tidak. Itu yang mencerminkan bahwa setelah berumah tangga ini ketika dia tahu teori akan diamalkan atau enggak, cuman dia simpen doang mungkin ya. Nah kalau misalnya dia punya teori terus diamalkan, dia pasti akan mendekati kita dengan cara yang ma'ruf gitu ya mungkin ya Teh ya. Dari Kang Rafdi sendiri seyakin itu ya nih ya Kang Rafdi sama Teh Holila, sampai ini nih orang ini belum aku lihat nih, terus aku tiba-tiba aku mau ijab, ini gimana ceritanya Kang? Iya, pas keluar dari rumah pakai gamis, pakai pakai baju nikah akad ya. Iya. Ngerasa kayak mengisi pengajian. jalan. Oh, saya nikah hari ini. Oh masih nggak ini ya? Masih nggak kayak mimpi gitu. Misal pas salaman sama mertua, kan gini salamannya di sana tuh. Oh, Ini, bukan. kalau di Jambi gitu Teh? Saya nggak tahu beliau yang akan. Oh iya, kan nggak gitu ya. Kayak orang mau panco gitu ya Kang? Oh, aduh Masya Allah. Terus ya kan dikasih teks itu ya, saya terima nikahnya. Iya. Karena saya orang di luar Jambi, jadi bahasa Indonesia. Kalau orang lokal biasanya pakai bahasa Jambi. Bahasa Jambi. Kayak nggak ngerti kan? Iya. Itu tulisannya bahasa Indonesia. Oh iya. Tapi ya saya mah nggak baca, alhamdulillah deh. Udah hafal. Ya, sekemarin itu saya minta ke Allah tuntun lidah saya. Iya. Pas rasa, ini nggak kebayang nikah gitu. Iya. Nikah. Ngapain aja ya nikah? Baru kepikiran ya, ngapain aja ya nikah? Sempat ngehulang ya. Lihat orang ini ngapain ya? Pada nontonin apa nih? tapi saat itu sadar kan Kang? Sadar. Iya sadar ya. Nggak kepikiran lah gitu. Sampai pelosok Jambi. Iya, saking mencari si bidadari ini sampai aku tuh mengerahkan seluruh pengorbanan ini ternyata gitu ya, baru kerasa saat itu berarti ya. Ya nggak nyangka aja pokoknya mah. Tapi ya alhamdulillah, karena saya prinsipnya itu nggak mungkin orang baik ngasih yang nggak baik. Kan istri saya kan dikasihnya sama orang baik, sahabat saya, teman saya. Terus ya saya juga ya nggak mungkin dikasihnya yang suka dugem dan suka mabok, nggak mungkin. Iya. Jadi dari pemilihan teman yang merekomendasikan itu juga penting. Berarti setelah kita siap dengan niat dari orang tuanya sudah bareng mau ta'aruf, jalani ta'arufnya, dan kita lihat dulu yang ngenalinnya siapa nih, yang jadi perantara awalnya tuh siapa. Setelah itu barulah ngambil murabinya dari orang tua ya Teh Holila, komunikasi sama ibu, Kang Rafdi sama ayah. Jadi memang betul-betul terjaga banget ini. Kita penasaran juga nih Teh, masalah pernikahan tuh kan sampai ada WO itu kan berarti sangat sekrusial itu ya pernikahannya. Nah karena Teh Holila dan Kang Rafdi ini tidak berkomunikasi, nah yang ngurusin hari H itu siapa Teh? Jadi kan waktu Januari saya masih di Jakarta kan, bahkan sampai Februari awal saya masih di Jakarta. Tadinya saya pengen hamil balik, cuman namanya orang tua
udah pulang aja gitu. Anak perempuan satu, ya udah saya pulang sekalian itu saya langsung minta berkas kan dari beliau biar cepet, karena kebetulan waktu itu Februari itu lagi musim nikah, jadi itu penuh. Kita bahkan itu sampai jadwal itu benar-benar ngatur sedemikian rupa karena lagi musim nikah banget waktu itu, karena lagi musim tanggal cantik juga kalau nggak salah Februari itu waktu itu. Jadi alhamdulillahnya sempat saya sebenarnya nggak pengen yang terlalu mewah juga, dan kita juga menyesuaikan ya keadaan ya, kita juga setengah-setengah, jadi nggak, kalau misalnya kayak nggak yang gimana-gimana gitu, tapi alhamdulillahnya kayak WO itu dan lain-lain kita juga nggak pakai orang luar, jadi kayak ada kenalan orang tua gitu kan ngebantu, jadi itu malah itu banyak kosong hari itu kayak tenda dan lain-lain itu karena saking lagi musim nikahnya gitu, dan emang semuanya itu udah dilancarin sama Allah, udah Allah atur sedemikian rupa. Jadi saya nggak ngurus nanti aku harus nyari yang gini enggak gitu, jadi kayak udah disiapin, udah ini terus juga kebetulan karena orang tua dan beliau bilang bahkan sebelum saya punya calon selalu bilang kalau udah nikah nanti bilang ya gitu, pakai ini aja gitu. Ternyata emang sedemikian itu Allah ngatur semuanya gitu. Dan di sini juga saya mikir ini entah salah satu kebaikan orang tua, termasuk kebaikan orang tua saya juga, mungkin sampai orang juga banyak yang nolong gitu. Terus saya ngerasa semuanya benar-benar dipelancar, bahkan di KUA yang waktu itu yang harusnya harus ngurus apa gitu, dan itu nggak boleh fotokopian, ternyata sama kawan ya udah nggak apa-apa sini pertanyaan kau walaupun di fotokopian, sampai sedemikian dimudahin gitu. Nanti kalau udah itu baru ya gitu, sampai bahkan sempat berkas kita yang itu nanti kalau misalnya telat gini-gini kata kau aja gitu kan, kalau misalnya telat nanti buku nikahnya nggak bisa keluar pas akad. Saya kan pengennya pas akad udah ada buku nikah gitu. Betul. Tapi alhamdulillah semuanya Allah lancarin gitu. Ternyata bener, apa yang udah dari Allah tuh pasti Allah mudahin gitu. Betul. Karena semuanya datangnya dari Allah, tapi gitu, bukan dari keinginan kita gitu. Bukan kita yang yang menginginkan semua ini gitu. Jadi emang udah semuanya udah Allah atur. Jadi kita ketemu bukan karena kita saling mencari, tapi kita ketemu karena Allah yang menjodohkan kita gitu. Kayak gitu sih jodoh. Benar-benar luar dugaan. Nah Teh, aku pengen ada ini deh tips gitu ya Teh untuk meyakinkan orang tua. Mungkin teman-teman kita yang belum ta'aruf itu sebetulnya dalam hatinya pengen ta'aruf, tapi mungkin karena keluarga ini belum teredukasi gitu Teh. Apa mungkin keluarga Kang Rafdi sama Teh Holila mungkin sudah aware tentang ta'aruf mungkin ya? Enggak juga sih. Nah cara tipsnya itu Teh untuk meyakinkan orang tua gimana Teh? Sebenarnya kalau dibilang tip khusus ini panjang ya, karena harus ini berhubungan dengan proses saya menjadi lebih baik hingga seperti sekarang. Tapi kan ini nggak ngebahas tentang proses perjalanan hijrah saya gitu. Tapi berkaitan dengan ini kan ini namanya orang tua pasti banyak kekhawatiran gitu yang sebenarnya belum terjadi gitu, udah dikhawatirin sama orang tua. Orang tua itu pemikir buat anaknya. Yang namanya orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya gitu, termasuk orang tua saya ataupun orang tua beliau. Nah terus kenapa sih orang tua saya bisa yakin? Sebelum saya bahkan ketemu sama beliau itu udah banyak yang minta saya sama abang saya, udah banyak yang pengen ngelamar saya, bahkan ada yang langsung ketemu orang tua saya tuh udah pengen, tapi orang tua selalu nyerahin gimana saya gitu. Saya yakin itu orang tua saya tuh nggak pernah bilang kamu harus dapetin yang kayak gini nggak pernah, karena orang tua itu udah tahu saya gitu. Udah ngeliat gimana proses saya hingga seperti ini, udah ngeliat saya nggak ada pacar, nggak pernah nggak ada komunikasi sama laki-laki, nggak ada menceritakan ini itu. Jadi ya walaupun saya menceritakan tentang proses ta'aruf ya, namanya mungkin orang di kampung itu nggak bakal paham. Jadi saya dengan metode saya nggak pacaran, tapi kalau emang saya pengen nikah nanti pasti Allah tetap dengan jalan yang baik. Jadi orang tua saya dengan ini berkaitan banget dengan proses hijrah saya, karena orang tua itu paling tahu anaknya. Kalau misalnya gini, kita baru hijrah, misalnya kita baru menjadi lebih baik dalam 1 bulan ke belakang, tiba-tiba 1 bulan berikutnya kita pengen nikah sama orang yang bahkan misalnya kita nggak kenal,
otomatis orang tua khawatir nggak sih Teh? Iya, betul. Bener nggak? Betul. Pasti orang tua mikir, nih anak kenapa? Gue bilang, jangan-jangan calonnya gini-gini. Iya. Kenapa gitu? Ya kita nggak bisa nyalahin. Kita juga masih berproses jadi baik. Baru 1 bulan ke belakang gitu. Dan orang tua juga nggak bakal sepenuhnya langsung percaya gitu. Kan namanya orang tua udah tahu kita dari kecil, udah ngerawat kita, pasti sebenarnya tahu gimana kita gitu. Makanya ketika saya mau menikah itu ya orang tua ya nggak gimana, bahkan orang tua itu lebih percaya saya gimana saya mencari itu udah pasti bagi orang tua itu yang baik, karena saya nggak pernah lihat saya sama laki-laki, nggak pernah lihat saya kayak pacaran atau saking sedemikian itu gitu. Dan juga orang tua saya selalu bilang gini, ayah nggak minta kamu nikah sama siapapun, yang penting dia bisa ngenuntun, bisa ngebawa saya lebih baik gitu sama Allah tuh udah cukup kayak gitu. Jadi emang kalau saya kasih tips ya Yakinkan orang tua. yakinin orang tua itu emang nggak gampang, tapi kita harus yang terpenting ke diri kitanya sendiri. Kalau kitanya benar-benar pengen jalur ta'aruf ya kita kasih orang tua, kasih tahu pelan-pelan, tapi jangan pernah ngasih taunya itu dengan seakan-akan kita menggurui orang tua kita. Jadi seakan-akan kita ngajarin, jangan ngomong kayak ayah gitu, saya mau ta'aruf sama ini gini. Orang tuh kan namanya orang tua, misal kalau nggak ngerti kan nggak mungkin langsung pasti ngomong apa itu ta'aruf gitu. Yakin kamu nikah nggak kenal sama orang, ntar kalau beli kucing dalam karung kayak gimana, kayak gitu kan. Nah terus ya jangan marah, wajar banget orang tua kalau misalnya dengan kayak gitu. Nah tugas kita ya kita harus kita selain mengedukasi orang tua, kita juga harus mengedukasi diri kita sendiri. Kenapa sih orang tua kayak sebegitu nggak yakin? Kita harus lihat diri kita. Kenapa orang tua itu nggak yakin sama aku? Gitu. Kalau kita misalnya kita nunjuknya selama kita berubah menjadi lebih baik, kita nunjukin kebaikan, kita sering hadir majelis, kita bisa baik terhadap orang tua dan keluarga, kita bisa ngebawa keluarga gitu. Ya pasti dengan seiring waktu tanpa kita minta restu, pasti orang tua ngerti dengan sendirinya. Karena semua itu bakal mengikutin, ibarat air yang ngalir, bakal ngikutin. Kalau kita misalnya kayak harus jadi lebih baik, kita sering ngumpul sama orang-orang baik, semuanya bakal jadi baik kok. Betul. Kecuali kalau misalnya kita tiba-tiba misal nggak pakai kerudung atau nggak pakai kerudungnya biasa aja, tiba-tiba ta'aruf, ya wajar kalau orang tua nggak ngerti. Tapi kalau misalnya kita udah baik, misalnya kita benar-benar nerapin ilmu yang kita dapat walaupun secuil, ya pasti orang tua tuh bakal nyampe kok ke hati orang tua, mau kita kasih tahu sedemikian rupa ngejelasin gitu. Tapi kalau misalnya orang tua masih benar-benar ngelihat kita yang masih bobrok, tiba-tiba yang kayak gitu, ya pasti takut gitu. Jadi selain kita mengedukasi orang tua, ya kita harus lihat diri kita, tapi kita harus sampaikan dengan baik. Kalau kita yang ngerasa kita udah ngerasa aku udah baik, tapi orang tua masih belum menerima, nggak apa-apa, pelan kok. Kita bisa kasih tahu orang tua pelan. Kita kasih tahu kenapa kita pengen ta'aruf. Kita kasih tahu kalau ta'aruf itu benar-benar nggak cuma beli kucing dalam karung gitu. Kalau misalnya kita nggak puas, biarin orang tua jadi perantara. Orang tua jadi perantara antara kita sama laki-laki tersebut gitu. Jadi orang tua tahu tentang laki-laki ini, biar tanya sepuasnya. Saya sama suami aja kita nggak ada nyari tahu dari kita masing-masing. Saya tahu beliau dari orang tuanya gitu. Beliau mungkin sedikit tahu saya dari ayah gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi pastilah kalau khawatir pasti. Tapi kita juga harus mengupayakan gimana caranya, harus yang pertama ngomong dengan baik-baik, jangan sampai nyakitin orang tua, jangan seolah menggurui gitu. Jadi gitu. Jadi mungkin pertama kita edukasi dulu orang tua, kedua kita introspeksi, malah tidak percaya dengan ta'arufnya, tapi takutnya kita udah kecepatan gitu untuk menentukan ta'aruf, padahal kita belum tahu ilmunya tentang ta'aruf ini gimana gitu. Dan baru setelah itu kalau misalnya masih belum masuk juga, biarkan orang tua menjadi murabi kita justru ya Teh. Nah ketika kita deg-degan kalau orang tua jadi murabi, berarti di situ ada kenapa aku deg-degan kalau misalnya orang tua jadi murabi, kenapa aku jadi khawatir? Berarti sebetulnya apakah ihwan ini sebetulnya dalam hati kita juga ragu atau gimana? Itu mungkin yang bisa kita jalani untuk proses ta'aruf ini ya Teh. Nah terus tadi setelah menikah, Kang Rudi, berarti setelah menikah itulah pertama kali Kang Rudi lihat Teh Khalila. Iya betul.
Jadi bahasanya mah 1 hari pertama menjadi suami itu kan gini Kang. Kalau orang yang pakai nikah itu biasanya pas nazar dihitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, ada yang kayak gitu. Ada juga yang ya udah deh aku nggak mau nih ada fase di mana yang dihitung, ada yang gitu udah aku langsung buka aja, atau nggak pas tunangan gitu aku udah buka ya, aku yang pakai baju ini misalnya, karena nggak mau melewati fase yang Aisyah, kayak ada ya filmnya kayak ya Aisyah ditunggu 5, itu yang bikin deg-degan gitu. Kalau misalnya udah alami mungkin kan kita jadi enak, bisa curi-curi lah ngelihatnya atau nggak gimana gitu ya. Nah berarti ini kalau ceritanya nih kayak Kang Rafdi sama Teh Wali lah, pertama kali ketemu pas udah jadi suami istri kan Kang? Iya. Nah itu gimana tuh ceritanya Kang? Jadi ngeliat mukanya tuh Selakat ya. Sore ya malah ya, sore banget. Cara kan sore menjelang maghrib. Terus saya ke tempat saya istirahat. Iya. Istri ikut. Pas nyampe di tempat istirahat kan ada bibi, om, sepupu, Iya. kumpul. Dari situ istri buka cadar. Keluarga Teh Wali lah ya? Nggak, keluarganya beliau. Jadi kan keluarganya minta pengen ngeliat gitu. Karena Tapi bukan beliaunya yang nanya, beliaunya nggak seantusias itu ngeliat istrinya. padahal sebenarnya Biasa aja. pengen kan lihat istrinya Penasaran. pasti lah. Tapi masih so cool. Iya. Tadi nggak kelihatan. Ya juga. Nah berarti lihat pertama kali saat di ruangan itu ya, saat ada keluarganya Kang Rafdi, aku mau lihat dong gitu ya. Berarti sama aja kayak yang kita ditungguin ya Teh ya. Jadi masih kayak duh gitu. Mana saya waktu itu sampai kecewa sama make up-nya sendiri. oh iya ya, saat itu tuh ada make up-nya ya. Jadi mungkin Kan ada nggak pede saya tuh karena nggak biasa make up, dan waktu itu di make up-nya agak, beliau kan termasuk laki-laki nggak suka dilihat perempuan make up ya. Jadi dia lihat waktu itu agak aneh mungkin karena karena dia nggak nggak biasa nggak gitu. Jadi ya udah sama ya udahlah terserah dia mau suka atau enggak, udah jadi bininya gitu. Iya betul, itu tipsnya tuh. Jadi ketika kita insecure, balikin lagi ke Allah ya, biarin. Dia kan dia udah memilih saya kan. Udah jadi. Saat itu juga udah aman ya, kita sudah jadi istri dia gitu ya. Ini bukan lebih ke physically ya Kang. Pertanyaannya lebih ke perasaan ketika melihat istri ini udah halal nih untuk saya lihat, kan itu ibadah loh. Nah itu gimana perasaan Kang Rafdi? Pertama kali loh ini ngelihat istri. Kaget. Soalnya make up-nya gitu. Oh iya karena efek make up tadi ya. Dia belum takut. Make up pas Jambi deh. Cuman emang waktu itu kan saya sempat salah kali ya, mungkin dari MA-nya gitu. Jadi ya saya sedikit nggak sesuai saya pengenin gitu. Cuman ya sudahlah gitu kan. Ininya ya kalau misalnya dia ngerasa pas aku make up nggak cakep, ya udah yang penting aku ngerasa cakep ketika aku nggak make up gitu. Iya Harus betul. pede, betul. Betul, itu kepedean itu yang harus kita tanamkan. Sebagai seorang istri. Iya sebagai seorang, ya biarin aja dia mau nggak suka ya, kan itu make up ya. Maksudnya ada juga orang yang ini make upnya bagus, Daripada enggak, Iya, ada juga yang gitu, daripada bagus ya pas make up, pas naturalnya lo ini siapa gitu ya, jadi kaget, ini yang saya nikahin kemarin bukannya. Tapi alhamdulillah ketika melihat tanpa make up berarti perasaannya ini ya lebih real yang nggak pakai make up kan. Alhamdulillah. Berarti Pak betul-betul pure ngelihatnya itu pas ketika berdua ya Kang ya, ketika bersihin semua make up, terus ini muka aku nih gitu ya. Tapi deg-degan nggak sih Pak saat itu? Nggak bisa diomongin sih, jadi kayak ya kalau yang deg-degan pasti lah, kayak apa sih, kayak apa waktu itu saya malah sempat kayak telinga-telinga gitu, bingung aku harus manggil dia kayak kesini gitu kan, apa ke kamar aku, karena kan waktu itu kan masih sama keluarga ini sih kan, aku harus gimana gitu kan, harus aduh dia ngeliat aku kayak gini gimana, apakah harus pakai daster, aku harus pakai kerudung, harus buka kerudung atau gimana. Itu bingung karena kan ya maksudnya kalau ditanya
Masih bingung kan? Karena kita baru ketemunya baru waktu itu Waktu gitu. itu, Jadi pasti saat itu. benar-benar bingung banget. Ada juga teh apa ya, orang-orang yang ta'aruf nih ya, ihwannya itu kan kita nggak tahu ya macam-macam di karakter orang. Ada juga yang nazarnya itu sampai rambut loh. Maksudnya bukan si ihwannya ini yang ngeliat rambut ya. Ada juga ihwan ini memang tipikal yang aku suka dari perempuan itu dari rambutnya. Nah jadi si metode yang dia pakai itu ibunya yang lihat rambutnya. Sampai sebegitunya loh. Ada, maksudnya ternyata ada gitu ya orang yang kayak gitu. Tapi Kang Rafdi teh udah mau betul lillah itu udah lillah, mau dia rambutnya gimana kayak mau kakinya gimana kayak gitu ya. Udah surprise tentang cewek tulen ya. Yang penting cewek. Muslim tutup aurat beres. Nah iya, sesimpel itu. Kita harus mencarinya yang kayak gitu teman-teman yang masih single ini ya. Tips untuk para single. Tapi sebetulnya pasti ya setiap orang tuh punya definisi cantik masing-masing. Kayak misalnya ada yang cantiknya bukan dari fisik, misalnya saya menilai orang cantik itu dari kecerdasannya misalnya, atau enggak dari segi dia gestur pembawaan ngobrol atau enggak komunikasi. Nah kalau Teh Holila sendiri dengan posisi kita perempuan gitu ya, kalau menurut Teh Holila definisi cantik itu gimana sih Teh? Sebagai perempuan ya nggak menafik ya, namanya perempuan pasti pengen dilihat cantik gitu. Apalagi kayak kita ketika udah jadi istri pasti harus mempercantik diri kita buat suami kita gitu. Karena kan pahala ya. Jadi kalau saya bilang definisi cantik itu menurut saya ya ketika seseorang perempuan itu bisa menerima diri dia sendiri. Jadi self love gitu lah. Jadi bukan ajang buat bersaing dengan orang lain gitu. Tapi menurut saya kalau cantik, menurut saya harus cintai diri saya sendiri gitu. Diri saya udah cantik, ngapain harus bersaing sama orang gitu, karena kan setiap orang beda-beda. Kalau menurut kita orang itu cantik, bagi orang itu mungkin dia nggak puas sama diri dia sendiri, bagi dia mungkin dia belum cantik gitu. Karena banyak juga orang yang cantik tapi masih operasi, masih kurang ini. Bagi kita dia udah cantik tapi bagi dia belum. Jadi ngapain kita harus ngebandingin diri kita dengan orang lain? Kalau kita udah bisa mencintai diri kita sendiri, kita udah bisa menerima diri kita sendiri, udah berdamai dengan diri sendiri, ya udah itu udah kecantikan diri kita gitu. Iya, betul. Karena terkadang perempuan itu bukan gak cantik, tapi nggak mau ngerawat aja gitu. Bener nggak? Betul. Allah udah ngasihnya yang terbaik mungkin ya. Mungkin kita yang kayak males mungkin ya. Dan memang kita dikaruniai segala sesuatu kan untuk dirawat. Nggak harus diubah gitu. Dirawat aja. Yang penting dia sesuai dengan fungsinya, terus juga sehat juga. Dan paling penting tadi juga betul kata Teh Holila, kita self love gitu. Nggak orang lain gimana mau mencintai diri kita kalau kitanya aja belum mencintai diri kita sendiri ya Teh. Betul. Nah kalau Kang Rafdi nih gimana Kang definisi tentang cantik nih? Perempuan itu cantik kalau misalnya kenapa gitu kan? Ya menurut saya definisi cantik nggak bisa diungkapkan, tapi bisa dirasakan. Masya Allah. Berarti itu dengan indera peraba gitu kan? Ya yang dirasakan kan dengan ya yang penting gimana ya? Nyaman. Tenang, disayangnya. Ketika dipandang dia menenangkan gitu mungkin ya Kang ya. Nggak rungsing gitu kan. Oh jadi ketika rungsing perempuan itu jadi tidak terlihat cantik. Oh jadi gitu. Ini kayaknya suami saya juga setuju. Apa gitu? Jadi ketika istrinya Aura-aura. kitanya bikin kita damai, tenang, tentram, itu cantik coba. Bukan harus makeup gini gitu dan lain sebagainya, itu mah bonus lah ya. Iya. Tapi kan suami yang nyarinya itu gitu, ingin tenang. Menenangkan hati. Oh berarti kalau kayak gitu harusnya itu soul care ya, treatment untuk batin. Biar perempuan ini tuh akan terlihat cantik karena ketika dia menenangkan. Nah mungkin tipsnya juga untuk para istri kayak gitu. Tapi untuk para suami mungkin gimana caranya dia juga menenangkan istri agar dia menenangkan suaminya. Gitu mungkin ya. Jadi karena kadang-kadang nih Kang Rafdi, perempuan tuh rungsing itu pasti ada alasannya. Mungkin karena kenapa, tapi ketika seorang suami nanya pasti keluar itu masalah-masalah itu. Ternyata masalahnya bukan di suaminya gitu. Misalnya dia lagi berantem sama temennya, tapi pasti yang jadi pelampiasan itu suami. Ternyata dengan itu kita jadi terlihat tidak cantik ya Teh.
Oh, seperti itu sepertinya. Itu ya. Saat lagi rungsing itu ternyata deh gitu. Oh, berarti saat sih kan kebanyakan, oh mbak cantik ya. Harus berubah. Ya, berarti kita langsung tertampar oh gitu. Karena suami saya juga kayaknya merasanya gitu. Ketika rungsing udah kecantikannya hilang semua. Sampai mikir apa iya ya. Ya apa iya ya katanya. Nah terus di SIK ini juga selain treatmentnya khusus muslimah, terus juga sesuai syariat halal juga, di sini juga ada ini teh, ada treatment untuk psikologisnya juga. Jadi ketika sudah merasa tidak rungsing padahal istri aku cantik nih, udah langsung gusur ke SIK kamu. Berarti ini tolong direparasi ya hatinya gitu ya. Kenapa dia rungsing aja? Setelah ditelusuri, oh masalahnya di suaminya ternyata. Berarti bisa aja seorang istri terlihat tidak cantik itu titik poinnya di suaminya ini. Setuju nggak Kang gitu ya? Iya, bisa jadi. Setuju ya, karena di sini pembicaranya dua perempuan, jadi Pasti ngalah aja. Iya bisa jadi katanya. Tapi memang setuju, kita sangat setuju sama Teh Olila dan Kang Rafdi kalau cantik itu nggak harus yang diubah, nggak harus dari visual. Ketika kita pengen dilihat orang cantik, berarti kita harus cintai dulu diri sendiri, penerimaan diri bahwa oh memang Allah ciptakan aku begini, berarti versi terbaiknya harus kayak gini. Enggak yang kita akhirnya ngaca, aduh kok ini hidungnya kurang maju, ininya kurang ini, itu kayaknya capek sendiri ya kita ya. Dan balik lagi mungkin garis besarnya ketika kita menerima diri kita kayak gini berarti ada rasa syukur tadi. Nah sedangkan syukur tadi itu menenangkan, nyambung berarti ya. Ketika kita bersyukur, si istrinya ini bersyukur bahwa oh alhamdulillah Allah kasih ini, Allah kasih itu ke aku jadi bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Nah ketika kita sedang tenang itu terpancarlah si aura ketenangan itu ke suami. Suami gimana pun bentuk istrinya, ketika istrinya menenangkan pasti cantik berarti ya. Insya Allah nggak berarti si merawat itu aja sih sebetulnya, nggak usah diubah, nggak usah dirawat. Nah ternyata Kang, skincare dan make up tuh kan beda Kang. Kang Rafdi kan gak sukanya make up kan? Nah kalau skincare gimana Kang? Apakah perlu gitu perempuan tuh berskincare untuk merawat diri dia? Iya, perlu aja. Iya. Karena apa? Lagi ke kan tiap cewek karakternya beda-beda ya. Ada yang suka make up tapi nggak suka skincare, ada yang suka skincare nggak suka make up, ada yang nggak suka dua-duanya, ada yang suka dua-duanya. Jadi ya kalau istrinya suka make up, otomatis si suaminya pasti suka ceweknya suka make up banget. Kalau istrinya suka skincarean, otomatis suaminya dapatnya yang suka ngeliat yang kan skincare itu efek sampingnya natural kan ya. Iya. Merawat. Iya. Merawat dalam. Nggak kelihatan menor ya. Iya. Emang nggak ada menor-menornya. Iya, nggak ada warnanya itu. Ya beda orang kan, karakternya beda. Iya. Berarti setuju ya kalau Teh Olila tetap skincarean ya Kang ya? Iya. Iya. Kalau nggak setuju ntar pulang beda cerita. Iya. Nanti kamu tadi kenapa ngomong nggak setuju pakai skincare, ini mau dibuang semua apa gimana? Nah kita tadi ngobrolin tentang dari proses ta'aruf terus banyak lah. Alita rasa ini daging semua nih, harus ditonton ulang karena dan berulang-ulang nih khususnya untuk yang sedang menyiapkan ta'aruf karena ini isinya daging semua insyaallah. Nah terus tadi udah ngobrolin juga dari semenjak ketemu ternyata sampai ke hari akad baru ketemu itu pertama kali dan sebagainya, itu sangat masya Allah sekali kita mendapat ilmu dari Teh Olila dan Kang Rafdi ini. Nah mungkin closing statement Teh untuk teman-teman penguat untuk teman-teman kita yang lagi menjalani ta'aruf, apa yang harus dilakukan ketika ta'aruf dan apa yang tidak boleh mungkin dilakukan ketika ta'aruf gitu. Yang terpenting gini, kalau emang mau jalin ta'aruf lurusan niat, itu kunci paling poin utama. Terus yang kedua, hati-hati
komunikasi, jaga batasan. Ta'aruf bukan berarti udah jadi pasangan. Jadi jangan kebawa perasaan gitu. Jadi jangan biarin perasaan itu larut dalam proses itu gitu. Kalau pengen jalin ta'aruf ya udah ta'aruf. Makanya pentingnya ta'aruf itu melalui perantara. Jadi biar perasaan kita lebih kejaga. Ngejaga perasaan kita biar nggak menimbulkan kecewa, itu pentingnya. Jadi hati-hati aja gitu, jalanin prosesnya, benar-benar jalanin. Kalau emang pengen dapat yang baik, pasti Allah mudahin dengan jalannya yang baik gitu. Dan harus pintar buat ngebuka hati. Kita harus bisa ngelihat dia itu beneran jodoh kita atau bukan. Jadi kita harus lihat itu beneran Allah nunjukin dia bukan jodoh kita atau emang Allah sedang uji kita. Jadi pintar-pintar terus, jangan lupa minta nasihat sana sini, minta doa sana sini, minta nasihat sama orang yang udah menikah gitu. Jadi jangan malu buat minta nasihat, karena sebagai orang yang sudah menikah pasti sudah ngejalanin prosesnya, pasti tahu bagaimana karakter dari sebuah pasangan. Jadi biar kita nggak salah buat milih, kita harus lihat dari laki-laki itu apa. Jadi jangan kita menilai kayak dia sebelum nikah udah perhatian, oh belum tentu nanti setelah nikah dia bakal perhatian. Jadi emang harus diperhatikan sedetail mungkin. Jadi jangan sampai ta'arufnya melenceng, biar gak kecewa, biar nggak trauma sama ta'aruf. Karena yang bikin trauma itu sebenarnya bukan ta'arufnya, tapi diri kita sendiri yang terlalu berekspektasi tinggi gitu. Karena kita udah naruh perasaan duluan gitu. Jadi kalau udah siap ta'aruf ya kita harus bisa ngontrol perasaan kita. Karena terkadang walaupun kita nggak komunikasi melalui perantara, terkadang perasaan itu muncul. Tapi gimana cara kita ngelolanya? Jangan sampai ketika kita punya sedikit perasaan atau karena kagum, walaupun kita nggak komunikasi, kita cari jalan gimana ya cara biar bisa ngehubungin dia tuh hati-hati. Jangan saling tebar perhatian. Kalau ta'aruf ya udah ta'aruf aja jalanin, jangan saling tebar perhatian. Kamu lagi di mana? Gitu, udah makan, udah itu bukan ta'aruf lagi. Gitu. Jadi ta'aruf itu kita kuatkan dulu niatnya, dan ketika proses ta'aruf itu mungkin akan bikin kita sakit, berarti itu bukan salah ta'arufnya, berarti kita yang harus introspeksi, kenapa kok bisa syariat yang Allah bikin udah dikemas dengan baik ini menyakiti aku? Berarti bukan salah si syariatnya, tapi kitanya nih yang mungkin agak melenceng di dalamnya, atau enggak kitanya yang harusnya belum masuk ke ranah itu, ternyata kita memasuki ranah itu mungkin ya. Nah kalau dari Kang Rafdi sendiri gimana Kang? Kasih apa ya pesan dan nasihat mungkin ya kalau untuk Iwan ya, nasihat ketika ta'aruf itu harus kayak gimana? Kalau pesan dari saya cukup 2 poin. Yang pertama, niatnya benerin, perbarui niat dari awal, tengah sampai akhir. Misalkan melenceng di tengah, upgrade lagi, dibenerin lagi niatnya. Harus ingat niat awal kita tuh apa. Misalkan kita udah di tengah-tengah, ya terusnya sampai akhir gitu. Itu poin pertama, niatnya benerin. Yang kedua, kalau buat para laki-laki, pelajari adab-adab chattingan. Betul. Karena sebenarnya chattingan itu sama kayak ngobrol tatap muka menurut saya, tapi tak tahu menurut orang lain. Misalkan kita chattingan jam 5 subuh, misalkan kita bertemu jam 5 subuh, sopan atau tidak? Betul. Kita chattingan jam 11 malam, kita bertemu jam 11 malam ya bukan murid, sopan atau tidak? Yang gitu-gitu tuh hal sepele tapi dampaknya besar. Saya dari waktu dulu hijrah sampai sekarang alhamdulillah nerapin itu. Jadi chattingan itu sama kayak tatap muka langsung. Jadi harus tahu waktu-waktu adab-adabnya orang lagi santai, mungkin jam makan siang, jam 10 beres duha, atau sore, atau pada isya sampai jam 9 malam cukup sih gitu. Jam 9 malam kan kaget biasanya orang istirahat, sampai jam 7 pagi baru chattingan lagi. Makanya dulu saya balasnya lama, karena mau balasnya malam. Saya mikirnya kalau saya bertamu malam-malam ke tempat dia,
saya nggak sopan. Jadi saya ngebalasnya jam 9 pagi, kadang jam 2 siang gitu. Nah, jadi di waktu-waktu yang memang sesuai dengan adabnya, pantas nggak nih aku bertamu ke rumah orang jam segini gitu ya. Itu betul banget. Dan itu bisa harus kita amalkan juga gitu ya Teh, Kang ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa dia ini spesial untuk kita ataupun udah merasa dekat, nggak bisa kita terobos gitu aja sih adab-adab tadi. Dan itu juga salah satu dimana kita menghindari adanya setan juga masuk ikut campur dalam ta'aruf kita gitu ya. Nah tadi kita ngobrolin tentang estika nih Kang sama Teh. Mungkin Teh Holila bisa ngasih kesannya nggak dengan adanya estika ini di Bandung? Estika yang kliniknya khusus untuk muslimah, khusus awat aja gitu, hanya untuk wanita aja tanpa ada laki-laki di dalamnya, tanpa ada terapisnya perempuan semua dan sangat privasi sekali. Terus juga pemilihan produknya halal dan juga alat-alat treatmentnya sesuai dengan syariat. Karena di sini itu yang tidak syariat tidak diambil Teh. Kayak misalnya filler, botox itu kan udah merubah ya. Kita nggak bisa ngambil. Jadi setiap ada yang treatment yang baru, kita pasti insya Allah akan konsultasikan dulu sama ustadz atau ahlinya gitu dalam perihal syariat Islam. Nah, dengan adanya estika ini di Bandung, tanggapan Teh Holila dan Kang Rafdi gimana? Bagus ya, karena kan kayak sekarang kayak perempuan muslimah udah mulai pahamin kesadaran sebagai muslimah gitu. Jadi pasti kayak nyari tempat yang benar-benar terjaga privasi, apalagi kayak perempuan cadaran kayak saya. Karena kan ada juga yang kayak ngasih tahu kalau soal muslimah, tapi kadang nggak terlalu tertutup. Jadi masih ada sekilas mungkin kayak bayangan masih kelihatan. Sedangkan bayangan itu tetap masih ngeliatin bentuk-bentuk dari perempuan tersebut dan itu tetap menjadi aurat gitu. Nah jadi melihat ini saya ngerasa bagus gitu karena emang inovasi terbaru ya. Terus juga rangkaian bahannya, skincare-nya atau treatmentnya juga halal, karena yang paling penting kita bukan hanya nyari kecantikan juga, tapi apa yang masuk ke dalam tubuh kita semuanya harus halal. Jadi bukan cuma makanan, tapi juga bahan-bahannya juga harus halal dengan proses yang halal. Itu penting banget, karena kalau misalnya nggak halal itu juga pengaruhnya sampai ke kita. Imbasnya itu kata guru saya, apapun yang nggak halal masuk ke tubuh kita itu dampaknya pasti nggak bagus. Entah nanti ke hati kita, entah nanti ke perilaku kita, itu pasti bakal ke-impact. Bagi orang Islam pasti bakal tahu itu, bagi yang udah ngaji lah pasti tahu. Nah jadi kalau kita misalnya buat skincare juga sekarang kayaknya udah mulai melek ya, kayak udah tahu ini halal nggak ya, bahannya kayak gimana, halal atau enggak. Karena halal bukan cuma dinilai dari bahannya aja, tapi juga dari prosesnya kayak gitu. Jadi saya ngeliat ini juga bagus, apalagi nyaman dengan sesuai namanya estetik juga, tatanannya estetik lah. Terus nyaman, tempat sholat saya udah lumayan keliling, jadi dengan adanya Murata ngebantu banget sih, kayaknya bisa jadi tidur. Yang punya hafalan bisa sekalian murajaah gitu. Terus juga benar-benar nggak terjaga banget dari yang namanya ihwan ajnabi, jadi yang bukan haram pasti nggak bakal ngeliat. Jadi aman banget buat muslimah. Jarang sih ngadain kayak gini, jarang banget. Selama saya kayak sempat kerja sama juga sama itu juga, saya belum ngerasain senyaman ini sih kalau menurut saya. Masya Allah. Kalau menurut Kang Rafdi gimana Kang? Tanggapannya nih, adanya estika ini gimana Kang? Tanggapannya ya salah satu bentuk dakwah. Kalau saya kan sekarang ngekuliah di bidang agama ya. Jadi ya saya lihatnya niat dari ownernya pun bagus. Masya Allah. Kan sumbu kompor zina tuh banyak ya. Salah satunya yang udah dimatiin sama estika ini. Aduh, Masya Allah. Ya saya lihatnya alhamdulillah ada di Bandung lagi kan, pusatnya tren di mana-mana, kayak kajian dan lain-lain. Ya alhamdulillah ada estika. Iya, Masya Allah. Atur nuhun Teh Kang, doainnya mudah-mudahan estika ini bukan hanya jadi ladang muamalah, tapi intinya itu pengen jadi dakwah, pengen jadi wadah buat muslimah biar bisa memprivasikan diri dia. Mungkin khususnya mungkin buat kita yang pakai niqab ini agak mau buka ini gimana ya, mau ini itu agak khawatir. Nah dengan estika ini mungkin bisa jadi salah satu jawaban dan wadah. Oh aku sekarang treatment nggak khawatir lagi, nggak was-was lagi gitu, insya Allah.
Baik, pengennya mas sebetulnya ini ngobrol sama Teh Holila sama Kang Rafdi pengen banyak banget ya yang mau ditanyain gitu ya. Cuman mungkin nanti kita jadinya 20 jam gitu ya. Sampai subuh. Sampai subuh nanti nggak pulang-pulang kita. Ya kitanya nggak pulang nggak apa-apa. Kalau yang ini yang mereka yang baru mau pulang gimana ya. Tapi sekali lagi atur nuhun Teh Holila sama Kang Rafdi sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya ya. Karena setelah ini tuh banyak jadwal lagi kan pasti Teh Holila sama Kang Rafdi ya. Masya Allah. Kita udah bersyukur sekali dimasukkan ke dalam salah satu jadwal beliau karena insya Allah Lita rasa ini sangat penting, ilmu ini sangat penting untuk para remaja saat ini, para mereka yang ingin memasuki jenjang ibadah terlama itu menikah setelah akidah ya. Yang terlama itu setelah akidah itu menikah insya Allah karena ini seumur hidup nih ibadahnya, masa kita masuk gerbangnya yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Jadi dengan ta'aruf ini mudah-mudahan lebih teredukasi banyak orang untuk ayo pelajari lagi ta'arufnya, jangan salahkan ta'aruf ketika itu gagal karena berarti kitanya nih yang belum betul-betul mengamalkan apa yang diperbolehkan dalam ta'aruf. Baik, saya Lita Lestari Hikmatusna di Ladies As dengan Estika Beauty Clinic. Terima kasih, hatur nuhun Kang Rafdi, Teh Holila, jazakumullah khairal jaza. Semoga sehat selalu ya Teh. Amin, Biar bisa insyaallah. terus dakwah dengan kayak gini ya Teh. Jangan kapok ke sini ya Teh. Insya Allah nanti izin ya Kang, setelah ini Teh Holila ini mau treatment dulu. Baik, saya Lita Lestari Hikmatusna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.